Baik, bismillah. Teman-teman sekalian, di pertemuan lalu telah kita bahas bahwa dalam solat pernah saya sampaikan ada beberapa kondisi, ada beberapa tempat yang saat kita berada di posisi itu ada tawaran-tawaran dalam Al-Quran, bahkan penegasan dalam hadis Nabi SAW yang terkait dengan jawaban dari doa-doa yang kita bisa mohonkan kepada Allah. Pertemuan yang lalu telah kita bahas rahasia pertamanya, yaitu saat berdiri. Karena itu saya mohon kita berusaha untuk memperbaiki solat-solat kita, maksimalkan kesempatan berdiri itu untuk bisa memohonkan apa yang kita bisa mohonkan kepada Allah dengan cara yang telah kami ajarkan di pertemuan lalu. Dan itu bukan pemikiran-pemikiran pribadi, tapi justru mengeluarkan dari dalil-dalil sahih dalam Al-Quran, juga dalam hadis dan praktek solat Nabi dan para sahabat. Saya pernah disoal beberapa yang lalu tentang disebut cara baru dalam berdoa dalam solat. Salah satunya ketika menyebutkan surah-surah yang bisa kita pilih sesuai dengan keadaan kita saat solat. Ya, dulu tidak saya jawab karena tidak ada baiknya menjawab lewat hal-hal yang sifatnya dalam bentuk tulisan-tulisan yang saling menjadi debat kusir dan kebingungan bagi masyarakat. Ya, tapi kita terangkan dalam bentuk taklim supaya diketahui, karena diajak dialog tidak kunjung datang untuk berdialog. Tapi saya sudah selesaikan buku saya dan saya jawab setiap materi yang dipersoalkan lewat buku, insyaallah. Nanti ini sedang dalam cetakan, bulan depan sudah selesai. Ya, saya tuliskan karena saya pikir tadinya nggak mau saya cetak ya. Tapi ketika saya ke Padang, beberapa ke daerah, masih ada yang tanya juga, rupanya di daerah masih belum paham situasinya. Jadi saya putuskan untuk menuliskan buku, saya jawab apa yang ditanyakan di sini, lengkap dengan dalil-dalilnya, dan saya beri nama Manhaj Tahdzir Kelas Eksekutif. Ya, nanti silahkan dibaca insyaallah. Saya jawab tuntas dengan dalil-dalilnya semua, termasuk saya cari sampai ke posisi orang ini saat menuliskan masalahnya. Dia sedang berada di mana, dalam keadaan apa, jam berapa, posisi sampai sekian dan seterusnya. Sampai saya jawab dengan pendapat guru-gurunya sendiri. Jadi saya keluarkan pendapat guru-gurunya, saya keluarkan kitab-kitab yang ia pelajari di kampusnya, ini jawab pakai pendapat gurunya langsung. Ya. Jadi nanti teman-teman silakan baca saja untuk itu. Yang penting kita pelajari, kalau ada yang tidak sesuai sampaikan supaya saya bisa koreksi. Ya, nanti kita diskusikan. Kalau tidak tepat kita katakan ini tidak tepat, ambil pendapat lain yang lebih baik. Ya. Saya kira itu sangat objektif dalam bahasan kita. Ya, kita lanjutkan insyaallah bahasan selanjutnya tentang sifat salat Nabi SAW dalam hal ruku'. Saya turunkan dulu dalil-dalilnya supaya mudah kita bisa amati nanti. Kita ambil dari Al-Quran dulu sebagai adab. Materi sekarang sifat ruku' Nabi SAW. Sifat ruku' Rasulullah SAW. Baik, satu kita ambil tentang ruku', kalimat ruku' pertama di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-43. Ya, posisi paling kanan di pertengahan. Kemudian rahasia ruku', ini yang paling penting ya, rahasianya ada di Quran surah ke-48 ayat 29. Saya kotak ini ya. Baik. Kemudian kita turunkan prakteknya, caranya. Kita ikat dulu dengan hadis Nabi SAW di Al-Bukhari. Nomor hadis 651. Ikatan ini berlaku bagi seluruh umat Nabi, bahkan sahabat, seperti pernah saya terangkan di Al-Bukhari. Ini yang pelajaran umumnya, nomor hadis 744. Kalau ingin diambil, di hadis Muslim, nomor hadis 397. Kisahnya bisa dilihat nanti, misal di kitab Subulus Salam. Kalau terlampau panjang ini, lihat di Subulus Salam, kerja Imam As-San'ani. Di jilid kedua, halaman 31. Rawinya dua ini
sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini kisah terangkai yang sama saya urutkan. Kisahnya tentang Khalad bin Rafi Az-Zuraiki. Ini seringkali saya ulang. Langsung ke rukunya. Kita ambil riwayat Abu Daud. Saya sarankan Bapak Ibu bisa mengoleksi ini ya, kitabnya Sunan Abu Daud, karena di Sunan Abu Daud itu banyak sekali hadis-hadis yang terkait dengan tuntunan ibadah. Saya ingatkan lagi ya, ingat betul ini, kitab hadis itu umumnya ada 4 jenis. Jadi nanti kalau mau beli kitab hadis, kalau saya sebut kitab berarti sumber utamanya. Baik, kalau Al-Arba'in kitab hadis bukan? Kalau tidak tahu, katakan wallahu a'lam. Okay? Walaupun kita mulai 7:30, waktu kita tetap terbatas ya. Jangan terlampau lama. Baik, Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab hadis bukan? Baik. Al-Arba'in itu bukan kitab hadis, tapi Mukhtaratil Hadis, kitab hadis pilihan. Kalau disebutkan kitab hadis dalam ilmu hadis, itu berarti kitab inti, sumber primer. Ada 4 jenis. Ya, jenisnya ada 4. Saya terangkan ini dulu ya, baru nanti saya kembalikan lagi. Saya menginginkan begini, jadi Bapak Ibu itu kalau mau mengoleksi kitab, buku, kita koleksi dengan pemahaman, supaya saat beli itu tepat beli, tepat guna. Jangan sampai ingin menggunakan tapi salah beli gitu. Ya. Nah, lihat sini, kitab hadis itu nanti dibagi pada 2 bagian umumnya. 1, ada yang disebut masdar. Masdar itu referensi utama. Ya, ini yang utama, primer. Yang kedua marja'. Marja' itu turunan, sekunder, bahkan tersier. Turunan dari sini. Nah, yang turunan ini itu biasanya dalam bentuk mukhtarat namanya. Mukhtarat itu kalau kita pilihan. Jadi misal ya, di kitab-kitab hadis utama diambil beberapa hadis-hadis pilihan sesuai dengan topiknya masing-masing. Misal saya mau ambil tentang hadis-hadis bisnis, saya kumpulkan buat jadi satu. Saya ambil pokok-pokok ibadah, saya kumpulkan jadi satu. Diambil dari kitab yang paling utama. Maka disebut mukhtarat namanya. Ya, contoh di sini ada Al-Arba'in misalnya. Karya Imam An-Nawawi. Berapa hadis? 42 hadis ya. Ada Riyadus Salihin, misalkan Riyadus Salihin, kan? Berapa hadis? 1896 hadis. Kan? Dan demikian seterusnya. Kalau yang ini masdar itu dibagi 4. Ya, ini kaidah umum saja, secara umum dibagi 4. 1 ada yang disebut dengan jami'. 2 ada yang disebut dengan sunan. Sunan. 3 ada yang disebut nanti dengan musnad. Yang keempat ada yang disebut dengan mu'jam. Nih. Ada jami', ada sunan, ada musnad, ada mu'jam. Saya bahas ini sebentar saja ya, supaya paham betul ya arahnya kemana. Jadi kalau saya nanti terangkan ini, Bapak Ibu mengerti. Kalau saya sebut Abu Daud, oh ini berarti kategorinya ini. Kalau saya beli, arahnya ke sini isi kitabnya. Paham ya? Baik. Jami' itu kitab hadis yang isi pembahasannya masih luas, komprehensif. Di situ ada bahasan tentang akidah, tentang fikih, tentang muamalah, tentang macam-macam. Disebut dengan jami'. Jadi isi pembahasan kitabnya itu masih komprehensif. Ya, misal Al-Jami' yang paling populer, kita ambil yang paling sahih misalnya 2. Ya. Karya Imam Al-Bukhari misalnya. Karya Imam Al-Bukhari. Apa nama kitabnya? Bukan Allahu a'lam, enggak ada kitab hadis namanya Allahu a'lam. Bukan, Imam Al-Bukhari tidak pernah mengarang kitab hadis namanya Allahu a'lam. Lihat sini. Namanya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama aslinya. Ya, ayo ulangi. Ya. Disingkat karena terlampau panjang, disingkat jadi Sahih Al-Bukhari. Baik, tapi nama aslinya Al-Jami'. Beliau sendiri menamakan Al-Jami' As-Sahih.
kitab saya ini namanya jami. Maksudnya isi kitab saya itu luas, komprehensif. Pembahasannya banyak. Karena dalam kitab beliau ada 97 pembahasan. Ya, dibagi dalam 97 pembahasan. Isinya apa luas? Ada pembahasan tentang iman, kitabul iman, 57 hadis. Kitabul ilmi, bab tentang mencari ilmu. Ya, kitabul buyu', bab tentang bisnis. Ada kitabul imarah tentang menatap pemerintahan. Banyak sekali, ada 97 pembahasan. Tapi masih nyampur. Ya, as-sahih, isinya semua sahih. Al-musnad, saya pastikan tersambung ke Nabi. Al-mukhtasar, isinya simple, tidak banyak keterangan-keterangan. Yang penting aja diterangkan, yang tidak penting cukup. Hadisnya tampilkan, tidak diberikan keterangan lagi. Baik, min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya kumpulkan bahasan yang luas ini terkait kegiatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sunanihi, dan sunnah-sunnahnya, wa ayyamihi, dan kegiatan hariannya selama 24 jam. Jadi kalau teman-teman ingin mencari kegiatan Nabi selama 24 jam secara umum dalam berbagai aspek kehidupan, cari kitab ini. Paham ya? Ini Al-Bukhari, kedua Sahih Muslim. Nih, contoh ini. Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan fikih. Ingat ini. Jadi sunan itu kitab hadis yang susunan kitabnya diurutkan berdasar urutan fikih. Ingat, sunan dalam perspektif ilmu hadis nanti beda dengan istilah sunan dalam perspektif fikih. Ingat betul itu ya? Lain. Termasuk dalam sejarah beda. Ingat, kalau dalam usul fikih atau fikih, sunan itu jamak dari sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah itu dalam usul fikih, kalau dikerjakan ada pahalanya, kalau tidak mampu mengerjakan, tidak berkonsekuensi dosa. Dia lebih kepada pahala atau tidak dapat sama sekali. Itu dalam usul fikih. Tapi dalam pengertian pembagian kitab hadis yang disebut sunan itu jamak dari sunnah. Sunan artinya kitab hadis yang disusun urutan pembahasannya berdasarkan bahasan fikih. Jelas ya? Kalau dalam sejarah itu juga berbeda. Ya, sunan itu biasa diterjemahkan dengan penyebar-penyebar Islam dan diistilahkan dalam istilah lokal kita. Ya, ada Sunan Kalijaga, ya, ada Sunan Gunung Jati, belakangan Sunan Kalijodo dan sebagainya, itu bukan. Ya. Itu sudah selesai riwayatnya. Baik. Sini. Misal. Jadi kalau Anda misal ingin mencari kitab hadis yang primer, tapi terkait pembahasan fikih, saya mau cari spesifik tentang sholat saja. Bagaimana tuntunan sholat yang bersumber dari Nabi misalnya. Dari mulai cara wudhu, cara menentukan air yang bersih, pembagian air, sampai ke tayamum, sampai ke macam-macam. Anda belinya kitab sunan. Awas ya, karena tidak semua pembahasan fikih dibahas di kitab jami. Kalau ini masih umum. Kalau ingin menemukan nanti spesifik tentang masalah-masalah ibadah, cari kitab sunan. Di antara yang populer, Abu Daud misalnya. Abu Daud. Karena itu nanti persoalan-persoalan ibadah akan ditemukan banyak di kitab sunan. Awas, bukan berarti nggak sahih. Seringkali orang keliru memahami. Ada tidak sedikit orang tidak belajar ilmu hadis menyimpulkan, kalau bukan di Al-Bukhari, belum tentu sahih. Ada pemahaman ini harus diperbaiki. Jadi tidak setiap masalah-masalah dalam fikih itu ada di kitab Al-Bukhari, karena ini masih umum sifatnya. Memang di semua Al-Bukhari itu pasti sahih, tapi tidak setiap pembahasan dalam ibadah ada di Al-Bukhari. Maka Anda cari misalnya di kitab sunan. Di kitab sunan dijelaskan, ini kualitasnya sahih, ini yang dhaif, ini yang palsu. Yang dhaif, yang palsu jangan diambil, yang sahih itu yang diambil. Paham? Kalau Anda hanya mengandalkan kitab yang ini, tidak semua proses ibadah bisa ditemukan di situ. Silahkan cari misal, nanti saat kita akan masuk ke pembahasan tentang sujud, cara sujud turun dari i'tidal, saat Anda akan turun sujud, itu tidak akan pernah ditemukan di kitab Al-Bukhari. Silahkan Anda cari sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan ditemukan. Sehari lagi untuk memahami penjelasan saya. Ya, bahwa tidak akan ditemukan cara sujud di Al-Bukhari, kecuali nanti di kitab sunan. Kalau nggak di Abu Daud, di An-Nasai. Di antaranya Abu Daud. Ya. Siapa namanya Abu Daud? Bukan, makasih. Bukan. Ya. Namanya Sulaiman. Baik ya. Baik, ya, selalu ada lah. Baik. Namanya Sulaiman. Sulaiman. Dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500.000 hadis. Bukan sekedar hafal, lisannya lunak sekali menyebutkan hadis. Jadi kalau ditanya, ini apa? Oh, ini hadisnya ini sahih, ini dhaif, ini palsu dan sebagainya. Sampai kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah,
kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud. Bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Maka sejak saat itu dikenal dengan nama kunyah, ya sebutan Abu Daud. Menulis kitab dikumpulkan oleh beliau terkait dengan fikih saja, maka diurutkan oleh beliau, diberi nama dengan kitab Sunan, dikenal dengan Sunan Abu Daud. Paham? Baik, secara cepat ada Sunan An-Nasa'i. Apalagi? Sunan Al-Baihaqi misalnya, nggak ada Sunan Allahu Alam. Baik ya? Ada Sunan At-Tirmidzi, kadang disebut dengan Jami' juga. Dan seterusnya. Intinya kalau Anda ingin mencari kitab terkait fikih, cari kitab apa? Musnad. Cepat. Musnad itu kitab hadis yang penyusunannya disusun berdasarkan periwayatnya. Orang-orang yang meriwayatkan hadisnya. Misal, Bapak ingin tahu berapa banyak Umar bin Khattab meriwayatkan hadis. Hadis Umar aja, gak bercampur dengan yang lain. Anda ingin tahu Ibnu Abbas berapa banyak meriwayatkan hadis. Ibu ingin tahu berapa banyak Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan hadis. Maka kalau Anda ingin spesifik mencari hadis riwayat tertentu, cari ke kitab Musnad. Di sini adanya. Saya kasih contoh pembahasan simpel misalnya. Kan ibu sering saya katakan ya, sesekali ibu bisa belajar tentang bagaimana karakteristik kehidupan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah katakan kenapa Nabi diizinkan oleh Allah menikah dengan lebih daripada 4 istri. Karena seluruh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diamati, dilihat tentang kisah sejarahnya, itu mewakili karakteristik seluruh perempuan di muka bumi. Di miniatur sifat perempuan ada pada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari yang paling cemburuan sampai yang paling perhitungan ada apa? Sebelum menikah dengan Nabi. Tapi ketika menikah dengan Nabi diarahkanlah pada kepentingan terbaik. Dulu cemburunya pada dunia. Sekarang ketika menikah dengan Nabi pada urusan ibadah. Kalau si fulana mendengar ini wahyu, saya pun mesti mendengar apa itu yang dapat dan turun pada saat itu. Tadinya maaf perhitungan pada urusan dunia, uang belanja. Menikah dengan Nabi sekarang bagaimana satu kurma jadi ibadah. Pernah nggak istri bapak misalnya memberikan pesan kepada Anda, "Pak, jangan banyak kumpulkan pakaian lah. Sekarang kita lihat dulu berapa pakaian kita yang sudah jadi ibadah." Pernah nggak ibu, suami Anda mengingatkan, "Mah, jangan ngumpulkan banyak-banyak barang dulu ya. Kita evaluasi dulu berapa barang kita yang sudah jadi ibadah." Saya mau tanya pada Anda, pulang Anda ke rumah, buka lemari pakaian Anda. Coba cek setiap pakaian Anda, pernah nggak ada yang tidak pernah digunakan untuk ibadah? Saya sarankan pada Anda, sebelum kita kembali kepada Allah, pastikan semua benda yang pernah kita gunakan untuk ibadah. Sehingga hisab kita ketika menghadap Allah ringan di situ. Jangan-jangan Anda kumpulkan lagi, tapi ada satu yang tidak pernah Anda gunakan. Termasuk misalnya maaf, bahkan yang berat-berat, yang ringan-ringan, kaos Anda yang dipakai jalan-jalan dan sebagainya, pernah nggak dipakai sholat tuh? Coba dilihat lagi sepeda Anda, mobil Anda. Barangkali sepeda mengantarkan Anda untuk olahraga tiap subuh tuh. Pernah nggak dipakai ke masjid? Lalu ketika Anda ditanya di hadapan Allah nanti dari mana kamu dapatkan, kemana kamu gunakan? Pertanyaan pertama mungkin tidak sedikit berat. Ya Allah, saya dapatkan dari usaha yang halal, peluh keringat dan Engkau maha tahu dengan itu. Tapi bagaimana Anda menjawab pada yang kedua? Kemana kamu gunakan itu? Saat orang lain mengatakan dengan pakaian yang bolong-bolong, yang seadanya sendal jepitnya, dia katakan, "Ya Allah, sendalnya yang bicara, pakaiannya bicara. Saya digunakan oleh si fulan untuk sholat sampai bolong. Ya Allah, saya dipakai oleh si fulan untuk meralas kaki datang ke masjidmu ya Rabb. Yang jaraknya 10 kilo. Sampai alas kakinya terkelupas. Masya Allah, bersaksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh Anda yang jaraknya dekat ke masjid, yang punya banyak kendaraan, dari sepeda sampai dengan mobil, yang pakaiannya melimpah, yang fasilitas dia banyak. Demi Allah saya katakan, berapa pernah Anda kumpulkan dan berapa menjadi ibadah? Maka coba kembali ke rumah Anda lihat lagi. Keluarkan sirah-sirah dari Nabi SAW. Anda ingin anaknya belajar sampai pintar dekat dengan Allah. Keluarkan. Ibnu Abbas punya 2000 hadis. Bagaimana cara belajar dari Nabi? Seperti apa riwayatnya? Cari kitab Musnad, keluarkan. Ibu coba lihat-lihat, kira-kira saya mirip siapa ya? Pahami? Apakah Khadijah? Apa Aisyah? Apa Ummi Kulthum? Ya? Apakah misalnya Saudah binti Zam'ah? Ya, radhiyallahu ta'ala anhunna jami'an. Apakah Zainab dan sebagainya? Gak usah dijawab sekarang. Pulang, lihat diri. Ya, bukan lihat di kaca, lihat di kitab hadis. Saya mirip siapa ya? Mirip siapa? Gak akan ketemu. Lihat ke sini. Musnad. Keempat, Mu'jam. Mu'jam itu kitab hadis yang pada awalnya disusun dengan urutan alfabetis untuk memudahkan pencarian. Ya. Memudahkan pencarian. Misal,
Pernah dengar hadis ini? Innamal a'malu binniyat. Pernah dengar? Baik, pernah dengar. Pernah mencari enggak? Anda ingin cari adanya di mana ya hadis ini? Maka Anda kembali ke kitab Mu'jam, lihat di alfabet yang pertama. Innama i hamzah. Cari di hamzah. Urutkan. Oh, adanya di sini, nanti disebutkan di situ. Kitabnya ada di sini, di sini, di sini, di antara riwayatnya. Hadisnya disebutkan dengan lengkap, lalu dialihkan kepada sumber utamanya. Misalnya ada di sini, di sini, di sini. Paham ya? Di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama misalnya, di Muslim di nomor hadis yang sekian, diurutkan, itu Mu'jam. Kitab Musnad yang paling populer, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kitab Mu'jam yang paling populer, Mu'jam At-Tabrani. Sudah? Baik. Kalau sudah paham, kita kembalikan sekarang ke referensi kita yang pertama tadi, Abu Daud. Biasa ya. Abu Daud itu masuk pada kategori kitab Musnad atau Mu'jam? Sunan. Sunan. Sunan Abu Daud. Baik. Sunan Abu Daud. Saya turunkan nomor hadis. Kita ambil yang 863 dulu. Riwayatnya Uqbah bin Amr Al-Ansari, orang Madinah. Dan ambil nomor hadis. Saya sesuaikan urutan pembahasannya ya. Kalau urutan hadisnya 730 dulu, saya naikkan urutan pembahasannya. Nomor hadis 731 dulu. Kemudian 730. Kemudian 734. Ya. Ini riwayatnya Abu Humaid Al-Ansari, orang Madinah juga. Kenapa kebanyakan orang Madinah bukan orang Mekah? Karena nanti terkait dengan syariat-syariat penjelasan ibadah itu lebih banyak dijelaskan saat di Madinah, bukan di fase Mekah. Fase Mekah itu lebih banyak menjelaskan tentang tauhid. Ya. Kemudian turunkan lagi, kita ambil Ibnu Majah. Nomor hadis 872. Diriwayatkan oleh Ibnu Ma'bad radhiyallahu taala anhu. Bacaannya ada di hadis Muslim. Nomor hadis 772. Kemudian bisa diambil alternatif dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha di Al-Bukhari. Nomor hadis 817. Nanti ada kurang lebih 9 jenis bacaan, saya keluarkan yang paling populer saja 2 ya. Ini referensi kita untuk hari ini, pembahasan tentang sifat ruku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulai. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 43. Kita baru memulai pembahasan inti kita. Saya harap kita bisa fokus dan saya insyaallah secara substansial kita fokus pada pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, perihal ruku' dalam salat diisyaratkan di dalam Al-Quran sebagai bagian yang cukup penting dalam salat. Nanti ada beberapa bagian-bagian penting dalam praktek salat yang disebutkan namanya langsung dalam Al-Quran untuk memberikan kesan bahwa bagian ini ada sesuatu yang penting di dalamnya. Jangan sampai kita mengabaikannya saat menunaikannya. Nah, dalam kaidah bahasa Al-Quran atau lughatul Quran, jika ada dalam ibadah satu prosesi yang penting atau bagian rukun yang penting, maka ibadah itu akan dinamakan dengan nama rukunnya. Misal, salat ketika kita tunaikan, nama ibadahnya salat. Dari mulai takbir sampai dengan salam. Tapi Anda mesti ingat bahwa dalam Al-Quran, nama salat ini kadang disebut dengan nama rukunnya. Untuk menunjukkan bahwa dalam penamaan rukun itu, ada yang penting dalam rukun itu dalam salat yang jangan sampai kita abai mengerjakannya. Contoh, salat disebut juga dengan ruku.
Quran surah kedua ayat ke-43. Perhatikan teman-teman, lihat kalimatnya. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salata, dan tunaikanlah salat dengan benar. Salatnya sudah disebutkan. Wa atuz zakat, keluarkan zakat dengan benar. Warka'u ma'ar raki'in, dan ruku'lah Anda bersama orang-orang yang ruku'. Pertanyaan kita, ruku' kan masuk bagian dalam salat. Kenapa disebutkan lagi setelah menyebutkan kalimat salat? Bukankah cukup Allah menyebutkan kalimat demikian? Wa aqimus salat wa atuz zakah. Selesai. Tunaikan salat, kerjakan zakat. Karena ruku' bagian dari salat. Tapi kenapa kemudian disebutkan ruku' lagi setelah kalimat salat? Ini ingin menunjukkan bahwa satu, ada yang sangat penting dalam ruku', termasuk dalam bagian salat, yang kadang-kadang sering terabaikan bagian terpenting ini. Seakan-akan Allah ingin tegaskan, hei, kamu tunaikan sholat dengan baik. Tapi ingat ya, dalam ruku itu ada sesuatu yang sangat penting. Orang-orang dulu tidak pernah mengabaikan yang penting itu. Saking inginnya mendapatkan yang penting itu sampai khusyuk dalam rukunya. Orang yang ruku disebut dengan raki'. Kalau banyak disebut dengan raki'un atau raki'in. Maka kata Allah, warka'u, kalau kamu sholat, rukulah nanti kamu dalam sholat seperti orang-orang dulu pernah ruku dan khusyuk dalam rukunya. Paham? Nah, maksud saya, kalau dalam sholat nanti disebutkan satu rukun, ini menunjukkan ada yang penting di rukun itu. Ada rahasia di dalamnya. Jelas ya? Contoh kedua. Quran surah 17. Ayat 78. Posisi paling kiri sebelah atas di mushaf. Sudah? Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana mashhuda. Lihat fokus teman-teman sekalian. Aqimis salata, tunaikan salat dengan benar. Sudah ada salatnya. Lalu menyebutkan waktunya, liduluki syamsi ila ghasaqil layli. Tunaikan salat dengan benar, mulai tergelincir matahari sampai dengan tibanya malam. Tergelincir matahari itu zuhur. Baik. Sampai ke malam berarti mencakup zuhur, asar, maghrib, isya. Baik, fokus ya. Nanti tafsirnya ada di hadis Nabi At-Tirmidzi nomor hadis 414 dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Disebutkan di situ zuhur, kemudian subuh, bahkan sebelumnya zuhur, kemudian maghrib, isya, subuh. Asarnya ditemukan di Abu Dawud nomor hadis 1257. Ya, rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Jadi disebutkan zuhur, asar, maghrib, isya. Disingkat oleh Al-Qur'an dari mulai matahari tergelincir sampai datang malam. Zuhur sampai isya. Sekarang perhatikan baik-baik. Ketika menyebutkan subuh, kalimatnya salat sudah disebutkan. Padahal mudah bagi Allah untuk mengatakan begini. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wal fajri. Wal fajri, karena wawu di situ disebut wawu ataf, mengikutkan hukum sebelumnya. Dicukup bagi Allah menyebutkan wa fajri dan waktu salat subuh. Maka lengkaplah seluruhnya. Pertanyaannya, kenapa waktu subuh kalimat salatnya kemudian diganti dengan kata Quran, wa qur'anal fajri. Seperti tadi, salat disebutkan rukunya. Ini salat disebutkan Qur'annya. Ingat, ada Al-Quran, ada Quran, itu berbeda. Kalau saya sebutkan Al-Quran, itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu Al-Quran. Tapi kalau saya bacakan atau saya sebutkan Quran tanpa Al, itu artinya semua bacaan yang mungkin kita bacakan. Mencakup Al-Qurannya, mencakup doanya, mencakup istighfarnya, mencakup semua jenis permohonan. Teman-teman sekalian, ketika menyebutkan sholat subuh, maka Allah menekankan ada bagian terpenting di subuh, apa itu semua jenis bacaan yang kita bacakan di waktu fajar, khususnya dalam sholat. Bukan cuma Al-Qurannya, tapi doanya, istighfarnya, permohonan Anda dalam sujud, dalam ruku, dalam berdiri, Allahu Akbar. Itu sangat penting, dikhusyukkan dalam waktu subuh, karena pada saat itu semua bacaan kita langsung disaksikan oleh malaikat. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sungguh semua bacaan kita yang dibacakan saat waktu fajar, waktu subuh itu, kata Al-Quran, disaksikan langsung. Siapa yang menyaksikan? Kata Nabi, tajtami'u malaikatul laili wa malaikatul nahari fi salatil fajri. Semua malaikat siang dan malam berkumpul di waktu fajar.
Apa bedanya dengan waktu zuhur sampai dengan waktu isya? Maaf, kalau Anda berdoa di waktu subuh, sujud misalnya, kemudian Anda berdoa, maka saat Anda berdoa dengan khusyuk, malaikat seketika mengaminkan. Kalau Anda mohonkan ampunan, istighfar, malaikat seketika memohonkan ampunan kepada Allah. Karena semua ibadah yang diiringi oleh malaikat, maka malaikat terlibat dalam ibadah itu. Kalau doa, dia mengaminkan. Seperti sekarang, saat kita ikut ta'lim ini. Kan saya sering sampaikan dari sejak awal pertemuan kita di sini. Anda kalau berangkat dari rumah sampai ke sini, jangan sibukkan dengan aktivitas yang tidak bermanfaat. Isi dengan istighfar, isi dengan doa. Karena setiap langkah yang sejak Anda mulai dari rumah sampai ke sini, itu langkah kita diiringi oleh malaikat. Itu ada di Ibnu Majah, nomor hadis 223. Hadis dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya menempuh jalan dari tempat ia tinggal atau tempat ia berangkat untuk belajar pengetahuan agamanya walaupun hanya sedikit, maka Allah akan balas setiap langkahnya dengan meringankan dia ke surga. Belum selesai hadisnya, belum selesai. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Dan kalau penuntut ilmu mengetahui dan menyadari bahwa setiap malaikat itu menaungi, membentangkan sayapnya dari sejak dia berangkat sampai ke majelis ilmu sampai pulang lagi, memberikan ridha bagi para penuntut ilmu. Ridhonya malaikat artinya apa? Bisa awas mengaminkan doa-doa, bisa memohonkan ampunan atau memohonkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Anda berangkat, kalau niat Anda ikhlas sampai di majelis ilmu sampai pulang lagi, itu malaikat bergabung. Cuman tidak ditampakkan oleh Allah. Kalau ditampakkan bahaya, Anda akan jadi. Begitu mau berangkat, bismillah, balik lagi gitu kan? Baik, gak kelihatan. Nabi aja pernah lihat malaikat, pertama kali melihat. Dan itu luar biasa, nanti cek di Al-Bukhari, nomor hadis yang keempat, supaya tidak terlampau panjang bahasan kita. Jadi tolong manfaatkan baik-baik. Kembali pada bahasan kita, perhatikan. Salat disebut dengan Quran. Tadi salat disebut dengan ruku. Teorinya, kalau disebutkan kalimat salat, lantas disebutkan rukunnya, maka ini menunjukkan bahwa dalam rukun itu ada hal yang sangat penting yang jangan sampai kita abaikan. Paham? Baik. Jadi kalau sedang salat subuh, bacaan-bacaan itu dikhusyukkan. Dikhusyukkan juga dalam salat yang lainnya, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi subuh spesial. Kalau bisa rukunya diperlama, sujudnya diperlama, terutama sujud, minta kepada Allah kebaikan. Kapan lagi antum berdoa diaminkan malaikat? Dan hadisnya sahih. Kalau saya yang menyampaikan, Anda bisa tinggalkan. Tapi kalau Nabi yang sampaikan, masa kita ragu? Jelas ya? Kembalikan. Nah sekarang, apa yang penting dalam ruku itu? Apa yang penting dalam ruku itu? Sudah? Sebelum ke sini, Bapak Ibu masih ingat di awal pertemuan saya katakan ada 4 posisi dalam sholat? Masih ingat? Yang dengan posisi itu kalau baik kita lakukan, maka cepat doa kita dikabulkan. Ingat betul ini ya. 4 posisi ini langsung disebut nama rukunnya dalam Al-Quran. Bahkan hadis. Yang pertama, Al-Fatihah. Kemarin sudah kita bahas. Al-Fatihah disebutkan dalam Al-Quran tadi dengan qiraah, Quran. Yang kedua di hadis ditekankan. Langsung disebutkan Al-Fatihahnya. Itu ada di Abu Daud nomor hadis 649. Riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Di pertemuan lalu sudah saya bacakan. Qusimatus salatu baini wa baina qasamtu shalah baini wa baina abdi. Saya bagi salat kata Allah antara aku dengan hambaku. Wali abdi mas'al. Dan kalau benar hambaku dalam salatnya ini, aku akan kabulkan apapun yang dia mintakan. Ketika menyebutkan apa yang dimaksud salat itu, langsung disebutkan di hadis qudsi. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika seorang hamba mulai membaca Al-Fatihah. Anda bayangkan Al-Fatihah disebut salat di hadis qudsi. Artinya apa? Dalam Al-Fatihah ada rahasia besar yang jangan sampai kita mengabaikannya. Rahasia itu telah tuntas kita bahas di pertemuan yang lalu. Sekarang ruku, apa rahasianya? Quran surah ke-48 ayat 29. Mohon izin yang tertinggal, nanti tolong review di pertemuan kita yang lalu. Ya, lihat lagi tayangan di Akhir TV, pertemuan yang lalu tentang rahasia dalam Al-Fatihah. Nanti Anda temukan di situ. Sudah? Quran surah Al-Fatih ayat 29, ayat terakhir. Bismillah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ada ayat ini? Sekarang lihat rahasianya.
Tarahum ruk'an sujada. Ruk'an, ruku, sujada, sujud. Ruku dan sujud disatukan di ayat ini. Karena pembahasan kita tentang ruku dulu, sujud nanti belakangan, kita fokuskan ke ruku. Baik, rahasia pertama, tarahum ruk'an sujada. Apa rahasianya? Yabtaghuna fadlan. Awas, yabtaghuna fadla. Saya turunkan. Minallahi wa ridwana. Rahasia dalam ruku, sifatnya ruk'an. Ini sifat dari kata ruku. Kemudian ini rahasianya, yabtaghuna. Apa yang diminta dari Allah? Dua. Fadlan. Kemudian ridwan. Masya Allah. Ini luar biasa. Dua ini. Satu, dua. Ini rahasia terbesar dari ruku. Dan nanti akan dioptimalkan dalam sujud. Sujud saya akhirkan karena belum sampai pembahasannya. Saya fokus dulu ke sini. Bapak Ibu sekalian, Allah yang memerintahkan kita sholat. Dan Allah yang maha mengetahui tentang segala manfaat dalam sholat. Di antara manfaat sholat dan mengandung rahasia besar bagi kita semua adalah dalam prosesi ruku. Allah sendiri yang menyampaikan dalam hal kita ruku dan sujud itu, ruku dan sujud artinya ruku masuk dalam pembahasannya. Ada peluang-peluang dalam ruku, doa kita itu cepat dikabulkan oleh Allah. Dan saking cepat dikabulkannya dalam ruku itu, Allah meminta kepada kita jangan meminta yang biasa-biasa. Anda sudah minta yang biasa dalam hal berdiri. Berdiri sudah. Sekarang Anda ruku. Kalau Anda mau minta dalam hal ruku, lihat kalimat Qur'annya. Yabtaghuna. Yabtaghuna itu dari kata ibtagha, permohonan yang sangat. Sangat ya. Ini kaidah dalam Quran, kalau Anda ingin bermohon kepada Allah jangan ragu. Ingat ya, doa peragu itu sulit terkabul. Doa peragu sulit terkabul. Ya Allah, saya berikhtiar ya Allah untuk bisa diterima lamaran saya ya Allah. Mohon kuatkan pada hati Bapak mertua saya ya Allah untuk bisa menerima lamaran saya. Itu pun kalau Engkau berkehendak, kalau tidak saya pasrah. Enggak akan dapat itu. Jadi kalau Anda ingin berdoa, kuatkan diri Anda. Berdoa untuk mendapatkan misalnya kepintaran ilmu pengetahuan, berdoa kemantapan hati, berdoa mendapatkan pekerjaan yang halal dan baik yang Allah ridhoi. Minta dengan yakin, jangan ragu. Jangan ragu, ingat, doa orang peragu itu sulit untuk dikabulkan. Kembalikan ke sini. Bahasanya menggunakan ibtagha. Kalau ditambah iya, artinya menunjukkan aktivitas yang tidak berhenti seketika. Terus berlangsung. Minta lagi, minta lagi, minta lagi. Kenapa Al-Quran menggunakan permohonan doa menggunakan huruf ya? Karena umumnya orang berdoa tidak pernah berdoa sekali dalam hidupnya. Butuh, doa lagi. Butuh, doa lagi. Mau kerja, doa. Mau taklim, doa. Mau masak, doa. Bangun tidur, doa. Karena itu, karena aktivitasnya progresif terus berlangsung, maka kalimatnya menggunakan ya. Baik, kalau yang berdoa itu seorang atau banyak orang? Halo? Pasti banyak orang. Wah, semuka bumi yang doa cuma satu orang. Tidak. Kakak berdoa, adik berdoa, bapak berdoa, ibu berdoa, dan sebagainya. Kalau kita ingin menyebutkan orang banyak, rumusnya tambah un di ujungnya. Muslim satu orang. Banyak orang? Muslimun. Mukmin satu orang. Banyak orang? Perhatikan. Yabtaghi satu orang. Yabtaghun banyak orang. Artinya, bukan cuma satu dua orang. Allah memberikan peluang yang terbuka kepada setiap orang sholat. Kalau kalimatnya menggunakan yabtaghi, berarti cuma satu. Tapi ketika menggunakan kalimat yabtaghun, lihat rahasia ruku. Allah memberi peluang kepada semua hambanya yang sholat. Kalau kalian ada permohonan yang sangat, mintakan salah satunya dalam hal ruku. Ruku, minta kepada Allah. Apa yang diminta? Allahu Akbar. Fadla. Kalau dalam berdiri, itu masih umum. Tapi saat ruku, satu, fadla. Fadla itu menunjuk pada hal yang utama. Khususnya dalam urusan dunia. Jadi kalau Anda ada permohonan saat ruku, di bahasa Qur'annya, nanti kita belum belajar bagaimana cara mintanya. Kita baru belajar tentang umumnya rahasia dalam ruku. Ya, satu, kalau ruku Anda benar, ada kesempatan dalam ruku Allah mengabulkan doa Anda saat Anda mohonkan dengan sangat,
Pertama, Allah tawarkan permohonan yang paling utama dalam urusan dunia. Misal, mana yang paling utama? Ranking 1, ranking 2? Ranking 1. Berarti kalau Anda mau minta ranking 1, itu yang utama. Mana yang utama? Kaya banget. Kaya banget. Berarti kalau Anda mau minta, kaya banget, ya. Baik. Mana yang paling utama? Mohon maaf, direktur atau manajer? Direktur. Berarti kalau Anda mau minta, itu baru gambaran dunia. Baru gambaran dunia. Nah, tingkat-tingkat kebaikan dunia yang paling utama ketika disebutkan, itu disebut dengan fadlun namanya. Makanya kalau orang Arab itu memiliki sesuatu yang unggul dibanding yang lainnya, maka kalimat sopannya dia akan katakan, hadza min fadli rabbi. Ini keutamaan cuman titipan dari Allah. Kamu kok pinter amat sih? Si Ahmad aja nggak sepinter kamu, misalnya. Maka Anda jawab, hadza min fadli rabbi. Ini keutamaan cuman titipan dari Allah. Kekayaan kamu kok luar biasa ya? Hadza min fadli rabbi. Ini bukan punya saya, Anda keliru. Ini cuma titipan dari Allah. Di semua titipan-titipan yang diberikan, ketika menunjukkan hal yang paling utama itu kalimatnya menggunakan fadlun. Nah, ada peluang ketika Anda ruku, Anda bisa meminta yang paling utama dalam kehidupan dunia. Paham ya? Misal kalau Anda mau minta, misal urusan tentang pelajaran bagi yang masih belajar, minta yang paling utama, mohon. Ya, mohon, nanti kita akan turunkan dalam hal teknis apa yang disebut utama dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang menurut kita ini yang baik, menurut Allah bukan itu yang utama. Ya, ingat ya, keutamaan yang Allah tetapkan itu beda dengan ukuran kita. Saya beri contoh begini. Mana yang paling utama, mobil atau sepeda? Mobil itu dalam pandangan kita. Tapi ketika turun dalam bentuk hukum, boleh jadi menurut Allah yang utama buat kamu sepeda, bukan mobil. Karena ketika engkau pakai mobil, jarang kau gunakan untuk ibadah. Mulai lupa. Tapi ketika engkau punya sepeda, begitu rajin kau ke masjid. Datang taklim, datang macam-macam dan sebagainya. Jadi ketika Anda meminta sesuatu yang utama kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada Anda hal yang Anda butuhkan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat Anda. Wah, nanti saya turunkan ketika mulai penjabarannya. Ya, hati-hati. Kadang-kadang Anda minta sesuatu, bukan Allah tidak mengabulkan, tapi Allah mengabulkan apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Itu yang disebut utama menurut Allah. Saya lompat sedikit dulu ya, lompat sedikit. Cara Allah mengabulkan doa itu ada 3 jenis. Jangan keliru nanti ya. 1, Allah kabulkan seketika. Allah kabulkan seketika sesuai apa yang kita mintakan. Jadi begitu Anda memohon, dikabulkan oleh Allah. Sudah? Ini normal biasanya. Yang kedua, Allah kabulkan doa kita saat kita sanggup menerimanya. Allah kabulkan doa kita saat kita sanggup atau memiliki kesanggupan untuk menerimanya. Maksudnya begini, kadang-kadang ada orang meminta sesuatu, menurut Allah kamu belum bisa sanggup memikul itu. Nanti setelah kamu cukup kuat, bisa menerima itu, baru diberikan. Contoh, bapak punya anak usia 5 tahun. Minta pada Anda dibelikan motor. Anda punya kemampuan membeli motor. Pertanyaan saya, Anda belikan tidak? Tidak. Nanti setelah dia punya kemampuan, baru Anda berikan. Walaupun Anda sanggup untuk membelikannya, tapi Anda tunda dulu ketika diberikan, jadi bahaya buat anak itu. Paham ya? Demikian Allah ketika Anda meminta kepada Allah. Kadang-kadang bukan sekarang Allah berikan. Nanti saat Anda punya kesanggupan baru dikabulkan. Dan kadang-kadang uniknya saat kita sampai pada titik itu, kadang-kadang nggak sadar bahwa ini sesungguhnya doa kita yang lalu yang dikabulkan oleh Allah sekarang. Karena itu tidak ada ruginya Anda berdoa. Berdoa aja nggak apa-apa. Berdoa. Minta, mohon. Ya. Nabi Muhammad SAW itu minta kepada Allah supaya kiblatnya dialihkan dari Masjid Al-Aqsa ke arah Masjidil Haram. Minta dari sejak di Mekah, dikabulkan di Madinah. Setelah 2 tahun, hampir tahun ketiga. Kurang lebih 3 tahun. Anda bisa bayangkan, Nabi Muhammad itu kan Nabi paling soleh. Rasul paling takwa, dekat dengan Allah. Sebelum lahir namanya disebutkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi Ibrahim mengisyaratkan, Nabi Isa menyebut namanya. Sebelum masuk ke surganya sudah diberitahukan.
Turun surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Jaminan surganya ada. Hisabnya tidak ada. Ringannya luar biasa. Banyak dipuji oleh Allah. Anda bisa bayangkan nggak? Ketika berdoa, baru dikabulkan 3 tahun kemudian. Dan hebatnya, beliau tidak mengeluh. Terus menghadapkan wajahnya ke langit. Minta lagi, minta lagi, minta lagi. Menengadahkan wajahnya ke langit. Sampai turun Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 144. Paling kiri sebelah bawah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Qiblatan tardahu fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Muhammad, kami selalu perhatikan engkau sering menengadahkan wajahmu ke langit. Jadi Anda itu kalau berdoa tidak akan mungkin diabaikan Allah. Tidak akan. Pasti dilihat, jadi nggak ada ruginya. Anda dilihat presiden senang, kenapa tidak senang dilihat Allah? Ya, Masya Allah. Jadi setiap Anda mohon ada pahala, ada pahala, ada pahala. Dikabulkan ketika Anda siap. Selevel Nabi Muhammad dengan kemuliaan tadi, dikabulkan setelah 3 tahun, dan beliau tidak mengeluh. Minta lagi, minta lagi, minta lagi. Anda bukan Nabi, bukan Rasul. Sahabat bahkan bukan, tabi'in juga bukan. Tidak ada satu huruf Quran pun turun kepada Anda menjamin surga Anda. Ya, hisab Anda masih menegangkan. Amalan Anda masih berantakan. Tidak setakwa Nabi Muhammad, tidak sesoleh beliau. Anda baru berdoa 3 menit sudah nuntut. Kadang-kadang 3 jam sudah mengabaikan ibadah. Saya nggak mau tahajud lagi ya. Kemarin tahajud berdoa nggak dikabulkan. Saya kurang apa lagi ya Allah? Saya sudah tahajud, sudah baca Quran, sudah puasa. Kenapa belum kau kabulkan juga? Tahajud Anda baru 1 rakaat. Puasa siang buka. Baca Quran baru nun, sudah selesai. Masya Allah. Sudah nuntut, luar biasa. Hebatlah. Baik ya. Nah, ini teman-teman sekalian, itu kadang-kadang penting kita lihat di sini. Ini fadlan. Fadlan. Paham ya? Nanti saya arahkan cara berdoanya, tapi poinnya adalah, kalau sedang berdiri kita bisa minta umum, tapi kalau dalam ruku, jangankan yang biasa, yang spesial saja Allah kabulkan. Jelas? Yang kedua, ridwan. Ridwan itu biasanya menunjuk pada 2 hal. 1, semua aktivitas yang sudah diridhoi Allah. Semua aktivitas yang diridhoi Allah. Jadi, sudah menjadi ibadah, otomatis ibadah. Jadi kalau Allah sudah ridha, artinya sudah ada pahalanya. Ya. Yang mendapatkan gelar ini dari Al-Quran, itu langsung para sahabat. Para sahabat. Para sahabat itu gelarnya radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Makanya dari situ muncul kalimat radhiyallahu anhu untuk laki-laki. Umar radhiyallahu anhu. Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kalau Ibnu Abbas 2 radhiyallahu anhuma. Kalau banyakkan radhiyallahu anhum. Kenapa menggunakan kalimat radhiyallahu? Karena semua aktivitas mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu menjadi ibadah. Otomatis makannya ibadah, minumnya ibadah dan sebagainya. Karena itu Nabi mengatakan jangan sampai mencela sahabat-sahabat saya. Allah saja memuliakannya, maka masa Anda yang makhluk mencelanya? Hati-hati. Ada yang sembarangan mencela Abu Bakar, mencela Umar, Masya Allah, mencela Uthman dan sebagainya gitu kan? Itu nggak boleh. Itu besar itu besar itu. Ya, bahkan ada hadis yang sangat luar biasa beratnya dari Nabi. Awas, hati-hati. Antum tahu pendiri Nahdlatul Ulama? Saya nggak bilang kenal, tahu? Tahu ya? Baik, tahu ya, hati-hati. Tahu pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Itu pernah mengarang 19 kitab. Kitab keduanya namanya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Lihat di halaman ke-11. Di paragraf yang kedua, baris kedua, posisi paling kiri di pertengahan. Itu beliau menurunkan hadis-hadis Nabi, riwayat-riwayat yang mengecam orang-orang yang seringkali mencela sahabat Nabi. Beliau sampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, awas sayakunu fi akhir zaman, akan nampak nanti di akhir-akhir masa orang-orang yang mencela sahabat-sahabatku. Awas hum yasubuna ashabi. Awas, hati-hati, lihat kalimatnya. La tusallu ma'ahum wa la tusallu bihim. Jangan kamu salat bersama mereka, jangan jadi imam dengan mereka. Fala tunakihuhum, jangan besanan dengan mereka. Kalimatnya ini sekali, tajam sekali. Jangan besanan dengan mereka, jangan salat dengan mereka, jangan diimami oleh mereka, jangan jadi imam untuk mereka, jangan berteman dengan mereka sampai mereka kembali kepada keadaan-keadaan yang baiknya. Itu berat sekali. Jadi Allah saja ridha dengan perilaku mereka, masa kita mencelanya? Paham ya? Tapi yang kedua, Ridwan itu bisa berarti kemuliaan atau keutamaan akhirat. Keutamaan akhirat.
Bapak Ibu kalau di akhirat nanti mau masuk kemana? Surga. Tidak cukup sampai situ. Minta surga yang utama. Karena surga itu banyak turunan-turunannya. Apa surga yang paling utama? Tuh, kan? Saya ulang. Apa surga yang paling utama? Tuh, makin turun. Apa surga yang paling utama? Tuh, pertama kencang, kedua lemah, ketiga nggak yakin. Ingat betul ini ya. Firdaus itu surga yang utama, luar biasa. Tapi Anda mesti ingat, Firdaus itu tingkatan surga paling tinggi di setiap tingkat surga dari level yang 4. Dia ada 4 level surga. Setiap tingkatnya mendapatkan tingkat yang tinggi. Firdaus itu. Level yang paling utama adalah surga bersama nabi, para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Nanti ada di surga itu bersama para nabi, orang-orang soleh, orang-orang jujur, dan para syuhada. Ada 4 golongan. Para nabi, nabinya semua nabi. Kalau semua nabi, bahasa Arabnya nabiyin. Kalau cuma beberapa nabi, anbiya. Ada surah Al-Anbiya, surah ke-21. Disebut Al-Anbiya karena di situ ada kisah beberapa nabi, bukan semua nabi. Ada Nabi Ayub di situ. Ada Nabi Yunus di situ, kan? Ada Nabi Zakaria, tapi tidak semua nabi. Tapi kalau sudah nabiyin, itu artinya semua nabi. Buka Quran surah ke-4 An-Nisa, ayat ke-69. Nanti ada orang-orang yang masuk surga, surganya itu sama persis, ya, setingkat, satu tempat, bahkan tetanggaan dengan semua nabi, bukan beberapa nabi. Siapa yang mampu menaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka Allah akan satukan dia dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka di surga nanti. Dijamin masuk surga. Siapa mereka itu? Minan nabiyina, di surga bersama para nabi. Was-siddiqina, orang-orang jujur. Was-syuhada'i, para syuhada. Was-salihina, orang-orang saleh. Jadi ketika masuk surga ini tetangganya nabi semua, Masya Allah. Kalau surga biasa masih umum. Kamu tetanggaan sama siapa? Ustadz Fulan. Masya Allah. Itu kan ustadz yang soleh ya, terkenal saat di dunia. Alhamdulillah. Samping kanan siapa? Kiai Fulan. Masya Allah. Kiri siapa? Habib Fulan. Masya Allah. Belakang siapa? Ya Alim Fulan. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Kalau kamu dengan siapa? Depan saya Nabi Ibrahim. Masya Allah. Oh, bisa ya. Belakang siapa? Nabi Musa. Masya Allah. Kiri Nabi Yusuf, paling ganteng sedunia. Masya Allah. Kanan Nabi Muhammad SAW. Semua Nabi. Ya. Amalannya taati Allah, ikuti Rasul. Kembali pada Al-Quran, lihat sunnah Nabi, ikuti tuntunannya. Itu amalan tertinggi. Ya. Lihat bagaimana cara syuhada, siddiqin, orang soleh mengerjakan itu sebuah. Surga nomor 2, itu taman surga. Taman surga. Di taman surga itu diantara kemuliaannya, itu bisa melihat Allah tanpa hijab. Gak usah dibayangkan. Seketika. Dan semua diberikan langsung oleh Allah tanpa perantara. Kalau di surga biasa ada perantara, namanya wildanun mukhalladun. Jadi kalau Anda insya Allah masuk surga, ya teman-teman yang ikhwan, nanti akan dilayani oleh bidadari surga. Ya, cantiknya tak terlukiskan. Tak terlukiskan. Ya mala ainin ra'at wala udhunan sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Gak pernah dilihat di bumi, Anda pandang istri Anda, gak akan seperti itu. Jauh. Jauh. Jadi, betul. Dulu ya. Baik. Jadi, jangan dibayangkan. Bayangkan pun gak akan seperti itu. Ya. Gak pernah terlihat di bumi, gak pernah didengar infonya, dan tidak pernah terbayangkan. Anda bayangkan sekarang gak akan seperti itu. Ya, bi aqwabi wa abarika wa ka'sin min ma'in. Bawa gelas untuk minumannya, gak akan pernah kelihatan jenisnya. Indah, berlapis mutiara dengan emas-emas yang sangat luar biasa. Ibu oleh pangeran surga. Maaf Pak ya, gantengnya, lihat suami gak akan seperti itu. Ya, pokoknya harus seimbang Pak ya, seimbang. Gitu. Pokoknya luar biasa lah, indah luar biasa. Itu surga biasa. Tapi taman surga tidak, Allah langsung yang berikan. Semuanya langsung, indahnya luar biasa. Itu ayatnya ada di Quran surah ke-51, ayat 15-23. Plus amalannya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ada sebagian orang takwa yang tinggalnya di taman surga. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Dia akan mendapatkan nikmat di taman surga langsung dari Rabbnya, dari Allah langsung, tanpa perantara. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu orang-orang ihsan saat di dunia. Apa amalannya? Amalannya diteruskan di ayat ke-17-nya. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu saat di dunia sedikit tidurnya. Di malam dia banyak tahajud. Wabil ashari hum yastaghfirun. Menjelang fajar banyak istighfar kepada Allah. Itu amalannya. Kalau Quran sudah memberikan amalan, Anda jangan tambah, jangan kurangi.
Ini bahasa Quran, sedikit tidur. Anda kurangi, hilangkan kalimat sedikitnya jadi tidur. Anda tambahkan sedikit-sedikit tidur, salah juga. Diambil, maksimalkan banyak tahajud, menjelang kepada fajar, dia istighfar. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Kemudian, maaf, dia punya, ini yang paling indah. Setiap waktu punya rencana-rencana untuk infak. Dia punya anggaran. Baik bagi yang minta ataupun yang tidak. Jalan. Itu ada sahabat yang sampai inginnya masuk ke dalam surga yang ini. Itu sampai punya rencana khusus setiap hari. Selama hidupnya. Dan hebatnya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Di infak. Sampai pada satu masa, ini diteruskan oleh generasi setelahnya. Ada yang tiap waktu infaknya makanan, Bu, Pak. Dan hebatnya makanan itu selalu ada di depan pintu rumah warga, semua warga kebagian, dan tidak ada yang pernah tahu siapa yang menyimpan makanan itu. Satu kali bahkan mereka ronda itu. Ya, ronda. Untuk melihat siapa sungguhnya orang yang naruh makanan ini. Sampai malam, tidak ditemukan. Menjelang fajar, tidak ditemukan. Tiba-tiba mereka pulang. Begitu mau berangkat setelah adzan berkumandang, keluar rumah berangkat sudah ada makanan lagi. Kapan diketahui? Tiba-tiba seorang meninggal dunia. Setelah meninggal, sehari tidak ada makanan. 2 hari tidak ada makanan. Setelah 2 pekan tidak ada makanan, baru satu kampung itu menyadari orang ini yang telah berinfak selama hidupnya. Ada orang punya rencana infak, punya anggaran infak, setiap hari dilakukan sampai meninggalnya. Ini saya ingin juga berdoa untuk satu saudara kita. Ini orang saleh luar biasa. Dan bukan cuma kami yang menangis, Dubes Saudi juga menangis. Ya, dai-dai, bahkan orang Arab juga menangis. Ada seorang tokoh di Kupang yang Masya Allah orangnya sangat tawadhu, sederhana. Dengan fadilah beliau, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak yang masuk Islam. Ratusan orang masuk Islam. Ya, dan sekarang difasilitasi juga oleh Ustaz Syamsul Arifin Nababan dengan beberapa teman-teman untuk bangun sekolah, sampai mewakafkan tanahnya 700 meter untuk bangun sekolah untuk menampung mu'alaf belajar. Hebatnya, mohon maaf ya, selama hidupnya itu harta-hartanya digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Ngajak orang, sampai sebelum berangkat haji pun, saya titipkan ya, harta tersisa saya untuk memfasilitasi mu'alaf belajar. Diberikan hadiah haji oleh Dubes Saudi, ketika berangkat ke sana, kemudian teman kami Dr. Usama berkomentar, kayaknya orang ini tidak akan kembali katanya. Terlihat seperti ada niat khusus dalam dirinya. Allahu Akbar, Anda tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba ketika sa'i dalam haji kemarin, Safa Marwah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajahnya tersenyum. Hebatnya lagi, apa yang paling hebat? Semua harta bendanya tidak ada yang tersisa dibawa oleh beliau kecuali kain kafan dalam kain hajinya saja. Semua telah dititipkan untuk kepentingan agamanya. Anda bisa bayangkan, bahkan tanah yang tersisa 700 meter pun sebelum beliau berangkat sudah diwakafkan untuk kepentingan bangun madrasah. Itu yang paling indah. Anda bisa bayangkan, tenaganya terpakai, ilmunya terpakai, ibadahnya terpakai, harta yang dibawa pulang pun semuanya menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya pada antum, berapa yang dibawa pulang dalam kehidupan antum? Tenaga berapa kali digunakan untuk maksiat? Ilmu berapa yang digunakan untuk ibadah? Jangan-jangan sampai sekarang ilmu antum belum pernah digunakan untuk mengetahui makna-makna dalam sholat. Dari sekian ribu kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang dipahami sampai hari ini? Antum dunia dipahami, sampai ikut seminar, sampai ikut Masya Allah stadium general, sampai ikut ini, macam-macam. Kenapa urusan sholat tidak pernah kita maksimalkan? Ilmu kita dipakai apa selama ini? Kita takbir nggak paham yang dibacakan. Kita ruku nggak ngerti yang dibacakan. Kita sujud nggak paham apa yang diungkapkan. Bagaimana bisa khusyuk sholat kita? Apalagi terkait dengan yang lain-lain. Maka teman-teman, ini ya, supaya tidak terlampau meluas, nanti kita gali di sesi yang selanjutnya. Ada level yang ketiga, ada level yang keempat. Kita kembalikan dulu ke sini. Ya, jadi supaya tidak lompat-lompat bahasan kita, jadi dalam ruku saya simpulkan, ruku termasuk rukun yang penting dalam sholat. Awas, ruku termasuk rukun yang penting dalam sholat. Di antara keistimewaannya adalah esensi pentingnya, ada kesempatan dalam ruku untuk bermohon keutamaan dunia dan akhirat. Ya, Anda bisa memohon kepada Allah dunia yang paling utama dan akhirat yang paling utama. Jadi kalau minta surga, minta yang paling utama. Kalau minta hisabnya ringan, minta yang paling utama. Ya, apa yang paling utama dalam hisab? Halo?
Yang paling utama dalam hisab apa? Bukan, yang paling utama saat dihisab di akhirat. Yang paling utama apa? Bukan, yang paling utama tanpa hisab. Ya. Langsung masuk surga. Kan saya sudah katakan, kalau tidak tahu katakan. Nah, itu ya. Baik. Sudah ya. Jadi ini satu, ruku itu bagian terpenting dalam sholat dan termasuk bagian rukun. Kalau saya sebutkan rukun berarti kalau Anda tidak kerjakan, sholat Anda dipandang tidak sah. Mesti mengulang. Paham ya? Baik. Bahkan saking pentingnya ruku ini, saking pentingnya menjadi bagian rukun dalam sholat, ruku itu seakar dengan kata rak'ah. Jadi kalau Anda sudah ruku berarti Anda mendapatkan 1 rakaat. Ingat betul ini ya, teman-teman sekalian, fokus ya baik-baik. Saya bicara fikih dulu. Saking pentingnya ruku menjadi rukun sholat, ruku seakar dengan kata rakaat. Sama akar katanya. Jadi kalau Anda sudah mendapati ruku dalam sholat berjamaah, berarti sholat Anda sudah dihitung 1 rakaat. Contoh, Anda datang ke dalam masjid, kemudian saat akan bergabung berjamaah, imam dalam proses ruku. Imam ruku, Allahu Akbar ruku. Maka Anda masuk kemudian dalam sholat, hadisnya berbunyi, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, fa qira'atul imam qira'atul ma'mum. Adapun imam dijadikan imam untuk diikuti. Jadi kalau Anda masuk ke dalam barisan imam, bermakmum imam sudah ruku, maka Anda cukup takbir, Allahu Akbar, membuka sholat, langsung ruku. Paham? Langsung ruku, jangan baca Al-Fatihah lagi. Karena bacaan Al-Fatihah Anda sudah diwakili oleh bacaan imam. Itu kalimat hadis. Maka Anda langsung ruku, saat Anda ruku itu Anda sudah mendapatkan 1 rakaat. Jelas ya? Misal, subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi begitu Anda masuk rakaat pertama, begitu Anda datang misalnya imam sedang ruku, Allahu Akbar, Anda langsung takbir, langsung ruku. Saat Anda ruku itu ikuti sampai selesai salam imam, saat imam salam berarti Anda pun telah tuntas selesai 2 rakaat. Jangan nambah lagi, ingat. Awas jangan terlampau soleh ya. Jangan nambah lagi. Betul, karena ini sudah sepakat semua ulama. Ulama ijma. Ijma. Ijma itu artinya ulama sepakat semua. Karena contoh dari nabinya demikian. Ya, contoh dari nabinya demikian. Tapi tidak berlaku untuk i'tidal sampai sujud. Tidak berlaku. Jadi kalau Anda sudah i'tidal, imam i'tidal, sami'allahu liman hamidah, maka Anda tidak dihitung rakaat di situ. Itu baru nambah. Paham ya? Tapi kalau sudah mendapatkan ruku, berarti dapat apa? 1 rakaat. Tapi maaf, ini pun tidak disengaja-sengaja untuk mendapatkan ruku. Ya. Sudah ruku belum nih? Masya Allah. Begitu sudah ke masjid, ayo ruku. Begitu ruku, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah itu bermasalah. Itu salatnya masuk kategori sahun. Dicela oleh Allah. Ya, fawailul lil musallin. Taib. Sudah? Nah, sekarang, apakah setiap orang ruku bisa mendapatkan keutamaan ini? Jawabannya tidak. Saya ulang. Apakah setiap orang ruku bisa mendapatkan keutamaan ini? Jawabannya tidak. Karena pernah ada orang yang sholat, oleh Nabi minta diulang. Minta diulang. Dan sholatnya bermasalah. Nabi meminta mengulang itu bukan karena sholatnya penting, tapi Nabi khawatir dia tidak mendapatkan keutamaan dalam sholat. Maka saya pernah kisahkan di hadis Al-Bukhari, nomor hadis 744 itu, di hadis Muslim nomor hadis 397, kisahnya pernah kita bacakan di Subulus Salam itu, jilid yang kedua halaman 31. Teman-teman sekalian, ada namanya Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Saya seringkali ulang kisahnya di sini, jadi saya persingkat saja. Dia sholat di masjid Nabi, di samping Nabi. Selesai sholat, kata Nabi, ulangi sholatmu. Irji' sholli fa innaka lam tusalli. Balik lagi sholat karena kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Lalu setelah itu singkatnya, dia berkata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah. Saya nggak bisa lebih baik lagi daripada ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Maka diajarkanlah oleh Nabi dari bahkan mulai wudunya. Kata Nabi, idza qumta ila shalah asbighul wudu. Kalau kamu ingin sempurna sholatnya, sempurnakan wudu dulu. Saya tegaskan lagi ya, ada korelasi antara wudu dengan sholat. Kalau wudunya berantakan, pasti sholatnya bermasalah. Bapak, Ibu tolong kembali ke rumah, lihat anak-anaknya ya. Kalau anak-anak Anda wudunya bermasalah, sholatnya pasti tidak akan benar. Air bermasalah, membasuh tidak benar, itu ya. Saya mohon sebesar-besarnya. Nabi itu sangat perhatian pada sholat. Di anak-anak itu saat mulai tumbuh, perhatikan dulu sholatnya. Kalau sholatnya baik, yang lainnya akan ikut. Akan ikut. Maka kalau saya boleh memohon kepada Anda semua, urusan sholat, tolong perhatikan dengan ketat.
Perhatikan dengan ketat. Dari mulai wudunya, dari macam-macamnya. Perhatikan sampai dia benar. Jangan ajarkan yang salah. Saya mohon jangan ajarkan yang salah. Kalau Anda bisa ajarkan yang benar, jangan ajarkan yang salah. Karena yang salah itu kalau sudah terbiasa, tidak mudah mengoreksinya. Jelas ya? Baik, saya kembalikan. Lihat baik-baik sini. Diajarkan oleh Nabi dari wudu, sampai takbir, sampai berdiri, ruku, i'tidal, sujud, sampai dengan salam. Yang paling penting kita ketahui, Al-Bukhari nomor hadis 651. Lihat kalimat Nabinya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Setelah Nabi telah mengajarkan para sahabat dan sebagainya, beliau katakan, solatlah kalian persis seperti melihat saya solat. Jadi peluang keistimewaan ini hanya bisa diraih, bahkan benarnya solat hanya bisa diukur dengan cara kita menyesuaikan pelajaran-pelajaran solat yang bersumber dari Nabi SAW. Jadi kalau solat kita tidak belajar dari solatnya Nabi, maka mohon maaf akan ada masalah dalam solat kita. Jangankan doa kita punya peluang dijawab, tapi solat kita pun punya peluang untuk diulang. Jelas? Lihat pesan Nabinya. Solatlah kalian persis seperti melihat saya solat. Pertanyaan saya, pernahkah antum melihat Nabi solat? Kalau tidak pernah melihat Nabi solat, bahkan dalam mimpi, dari mana taunya kita Nabi solat? Nah, rumusnya ada di hadis Muslim, di jilid yang pertama, di halaman 119, posisi paling kiri sebelah atas. Hadisnya dari Ibnu Sirin. Imam Muslim menuliskan babul isnadi minad din. Bab belajar berdasarkan sanad dari orang-orang yang pernah belajar tersambung kepada Nabi. Disebut dengan sanad. Pelajarannya disebut dengan isnad. Itu bagian yang pokok dalam agama. Artinya, kalau kita ingin belajar sholat, mengetahui dari Nabi, kita bisa lacak dari orang-orang yang pernah belajar dari Nabi. Siapa yang lihat Nabi, sampaikan pada generasi setelahnya, generasi setelahnya, generasi setelahnya, sampai dengan ke kita. Paham? Maka kita keluarkan informasinya, kita tuangkan pada Sabtu ini, kita pelajari bagaimana caranya. Maka muncullah informasi itu dari hadis Abu Daud, ke hadis Ibnu Majah, ke hadis Muslim, sampai hadis Al-Bukhari yang saya tuliskan itu. Paham sampai sini? Baik, pelan-pelan. Jelas? Alhamdulillah. Kalau jelas kita teruskan. Masih ada waktu? Oh, baik ya. Jangan banyak-banyak, saya juga nanti mau bagi lagi ya. Baik, bismillah. Mari kita lihat sini. Saya nanti mohon izin ya. Saya akan minta bantuan teman-teman sekalian untuk bagian praktek ya, bagian praktek. Jadi saya minta nanti satu orang saja bantu saya supaya nanti bisa memvisualisasikan kepada teman-teman sekalian dan saya bisa menunjukkan cara ruku yang diajarkan lewat hadis-hadis ini. Sepakat sampai sini? Baik, langsung saja. Siapa? Satu orang. Bismillah. Antum? Jazakallah khair. Baik. Jazakallah afwan. Baik teman-teman, fokus ya. Baik, dan pemirsa dimanapun Anda berada, teman kita insya Allah namanya? Boy. Boy, Masya Allah. Baik. Baik. Saya panggil Mas Boy, Kak Boy atau? Nah, baik Mas ya, fokus ya. Teman-teman bersama kita, akhi Boy, baik, akan memberikan gambaran kepada kita semua dengan praktek pembelajaran dari teori yang telah kita tuliskan. Baik, kita mulai pelan-pelan. Fokus ke sini, lihat sini baik-baik, kita akan tunjukkan. Kita minta teman kita, akhi Boy, untuk menghadap dulu ke sebelah sini. Ya. Baik, kita lihat dulu bagaimana cara beliau ruku ya. Nanti kita kembalikan ke hadis seperti apa Nabi mengajarkan ruku. Boleh mundur? Baik, sekarang lihat baik-baik teman-teman sekalian, silahkan ruku. Baik, tahan sebentar. Kalau ruku itu setelah apa posisinya? Oh, jelas setelah berdiri ya, berdiri. Baik, berdirinya masih baru berdiri atau setelah baca surat? Kalau baca surat posisi tangannya bagaimana? Oh, baik ya. Pelan-pelan. Baik, ini berarti setelah baca surat selesai. Lihat sini, menghadap ke sana. Nah, teman-teman sekalian, lihat baik-baik ya. Cara beliau bersedekap saya kembali informasikan. Saya mau tanya, ini benar atau tidak? Yang benar angkat tangan? Yang tidak? Baik, kalau tidak tahu jangan ngarang. Katakan. Baik. Benar atau tidak ukurannya hadis? Baik, ukurannya hadis. Benar atau tidak? Benar. Tahu dari mana? Mana hadisnya? Lihat sini. Lihat baik-baik ya. An-Nasai nomor hadis 886. Ketika Anda mengangkat dalam bertakbir, lihat bertakbir, mau sejajar dengan bau Al-Bukhari nomor hadis 715, hadwaman kibaihi, atau sejajar dengan daun telinga di sini, An-Nasai nomor hadis 1101, tetap setelah diangkat ini, fawadha'a yadahul yumna 'alal yusra, maka meletakkan tangannya yang kanan di punggung yang kirinya. Lihat ada dua caranya. Satu, caranya tidak digenggam. Tidak digenggam.
Perhatikan. Yang kanan, tutup punggung yang kiri di sini. Ini satu. Terdengar suara saya? Baik, belakang dengar suara saya? Baik. Kalau tidak, kenapa bisa geleng? Lihat sini. Artinya Anda dengar ya. Lihat sini. Teman-teman, fokus ini. Angkat tangan begini, letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri. Pertama di sini. Jelas ya? Jelas. Kedua, bisa cara yang pertama ini bisa pergelangan ketemu pergelangan di sini. Jangan dirubah Mas ya. Baik, lihat sini. Jelas? Baik, pergelangan ketemu pergelangan. Jadi begitu takbir, misal di sini, misal takbir di sini, Allahu Akbar, ini. Langsung ya, tidak usah diukur. Allah. Pas. Ini ya. Paham? Tiga. Sa'id. Sa'id itu di sini. Lengan. Ya, sedikit ke sini. Di sini. Boleh. Kalau ini mirfak, marafik, siku, ini yang dilarang. Ini yang dilarang. Jadi kalau Anda ingin bersedekap jangan sampai ke sini. Ini yang dilarang. Ya, hati-hati. Kadang-kadang subuh sedang sholat di luar di puncak gitu ya, ada yang begini. Nah, ini nggak boleh. Baik ya, sampai sini. Nah, ini Mas Boy di sini posisinya. Ya, ini termasuk benar dalam hadis. Artinya boleh di sini. Sampai keringatan ya. Boleh di sini, boleh di sini. Jelas ya? Baik. Jadi ini benar. Letaknya di mana? Di dada. Dada ada dua dalam bahasa Arab. Ada nahrun, ada sodrun. Kalau nahrun itu di sini. Kalau sodrun di sini di rongga. Antara perut dengan dada bagian atas. Ini rongga. Nah, saya pernah menjelaskan tentang ini. Dalam penelitian kami itu yang lebih kuat menggunakan di rongga bukan yang di sini. Karena kalau yang di sini disebut nahrun. Sedangkan dalam kalimat hadis meletakkannya ala sodri. Sodrun itu di sini. Bukan di sini. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, sadun itu ma fauqal batni, yang di atas perut, yang rongga yang di sini. Saya sudah terangkan ini, jadi silakan kembali kepada bahasan yang dulu. Jadi ini benar. Sekarang silakan untuk ruku. Hadapnya ke kiblat. Ya. Silakan ya. Nah, sekarang anggap kiblatnya ke sini dulu ya. Baik, silakan. Bismillah. Tahan sebentar, pelan-pelan aja Mas ya, jangan buru-buru. Mau kemana? Baik, tahan. Takbir, Allah. Tahan. Tahan. Benar tidak? Hadap lagi ke sana. Benar? Baik, sudah benar. Ini hadis yang pertama riwayat Al-Bukhari sejajar dengan bahu. Perhatikan, jarinya lihat pelan-pelan teman-teman, tidak terlampau rapat di At-Tirmidzi, tidak terlampau rapat, tidak terlampau renggang. Terulur biasa begini. Jelas? Terulur biasa begini, tidak renggang begini, tidak rapat begini. Terbuka ke depan. Ya, jadi tidak terlampau begini. Ya, tidak juga begini, biasa saja begini. Ya, jelas ya? Baik. Silahkan. Ya, Allahu Akbar. Ini jadi inti bahasan kita sekarang. Kita lihat dulu beberapa bagian dari ruku. Silahkan perhatikan baik-baik. Ya, ini rukunya. Kita belum bicara hadis. Ini baru bicara rukunya Mas Boy. Rukunya antum, ya, rukunya Akhi Boy aja ya, biar lebih enak. Ya, biar lebih enak. Baik. Ini rukunya Akhi Boy seperti ini. Rukunya antum belum tentu demikian. Kita ukur dengan hadis sekarang. Abu Daud nomor hadis 863. Mari kita mulai termasuk redaksi yang sama di nomor hadis 731. Hadisnya nanti riwayat Uqbah ya, bin Amr al-Ansari. Lihat kalimatnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ma'na idza raka'a wada'a kaffaihi ala rukbatayhi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silakan ruku tadi. Ruku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat baik-baik, ketika beliau ruku meletakkan jari-jarinya di lututnya, jangan dirubah. Lihat baik-baik lutut. Awas ingat, bukan di bagian paha di sini, bukan di bagian betis di bawah. Ingat di lutut, lutut. Ingat baik-baik ya. Kepala, pundak, lutut. Nih. Ini sudah baik, sudah benar. Pelan-pelan, lihat baik-baik. Satu, sudah benar. Naik lagi supaya nggak capek. Lihat baik-baik. Yang diletakkan apa? Bukan tangan, telapak tangan. Kafai itu telapak tangan. Kalau tangan yad namanya. Yad. Ingat betul ya. Dalam bahasan fikih sholat, bahkan dari wudu, Quran dan hadis itu selalu spesifik menyebutkan batas. Al-Quran dan hadis spesifik menyebut batas. Misal, tangan itu yad. Kalau yad itu tangan, dari ujung jari sini, sampai ke sini. Ke bahu. Ke ujung sini. Itu tangan, yadun. Kalau sampai sini disebut mirfaq. Jamannya marafik.
Sampai sini disebut sa'id. Jelas ya? Baik. Sampai sini disebut ruslun. Sampai sini disebut kafun. Kafun. Ketika Anda wudu yang disebutkan mirfaq, marafiq. Ya, wa aidiakum ilal marafiq, basuhlah tangan sampai siku. Quran surah 5 ayat ke-6. Tangan sampai siku, artinya dari depan ke sini, bukan dari siku ke bawah. Jadi kalau Anda buka keran untuk wudu, bukan tangannya begini digosok-gosok dari siku ke bawah, tapi ambil airnya, tumpahkan sampai ke siku, dibasuh. Paham ya? Nah sekarang, saat Anda akan bersedekap, sampai ke sa'id, dari ruskun sampai ke sa'id, artinya boleh sampai sini, nggak sampai siku. Tapi saat Anda meletakkan tangan di lutut yang disebutkan di hadis kaffai, telapak tangan. Jadi telapaknya yang diletakkan di lutut. Paham? Baik, sekarang nomor hadis 730-nya. Mohon izin ruku lagi. Sekarang telapak tangannya sudah diletakkan di lutut. Supaya lebih diketahui, akhi boy menghadap ke arah teman-teman sekalian. Dan kamera bisa kita lihat baik-baik supaya pemirsa di rumah bisa menyimaknya. Lihat baik-baik teman-teman sekalian. Bagaimana posisi jarinya? Jangan dirubah. Tertutup atau terbuka? Baik, sekarang angkat ruku lagi. Angkat tangan jangan berubah, gini aja. Ayo, angkat. Tertutup atau terbuka? Baik, perhatikan baik-baik ya. Baik-baik. Kalimat hadisnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a farraja asabaihi amkana kaffaihi wa farraja asabihi. Adalah Rasulullah SAW ketika beliau itu akan ruku, maka beliau meletakkan telapak tangannya amkana sampai tenang, meletakkan kemudian beliau di lututnya pelan-pelan, wa farraja asabi'ahu, dan kemudian merenggangkan jari-jarinya. Di jari-jari ini bukan menutup begini tapi terbuka begini. Paham? Baik, dan kalimatnya menggunakan kata amkana. Amkana itu sesuatu yang diletakkan dengan tekanan, jadi menekan sampai tenang. Jadi ketika Anda akan ruku, tolong ruku, ngadep ke sini, izin. Lihat sini ya. Jadi begitu tangan diletakkan di lutut, jari-jarinya terbuka begini, itu sambil ditekan. Sambil senyamannya kita. Jadi begitu Anda akan ruku misalnya, ada tekanan ke lutut Anda begini. Jadi kayak nekan ke sini. Ya, paham ya? Jadi ditekan seperti ini. Resikonya apa? Ketika ini ditekan, baik-baik, lihat baik-baik, maka betis yang di belakang itu pasti akan tegang. Ini. Ya. Saya ulangi ya, saya ulangi. Maju sedikit Mas sini. Akhi. Baik. Ini tangan diletakkan ke sini. Begitu ini menekan, ini pasti akan tegang. Jadi kalau rukunya benar, ini akan tegang. Bagian belakang. Akan kuat ini betis, otot-otot di betis ini. Karena itu, orang yang rukunya benar, mohon maaf, itu otot-otot di betisnya akan kembali diluruskan, ketarik dari bawah sampai ke atas. Ditarik lagi. Maka biasanya kalau rukunya itu benar, kalau masalah pegel, masalah macam-macam itu ketarik lagi tuh. Ya, karena ini ditekan, maka ini akan ada tekanan dari belakang. Sama, ini yang ditekan, saya tekan ke sini, maka ini akan tegang di belakang. Paham ya? Jadi kita lihat bagaimana lurusnya antara mic dengan akhi boy. Sudah, baik-baik ya? Sudah? Tekan dulu sebentar. Bismillah. Teruskan. Hadis selanjutnya 734. Bahkan nanti kita teruskan, ditekankan di riwayat Ibnu Ma'bad. Di Ibnu Majah nomor hadis 872. Apa yang terjadi? Lihat kalimatnya. La yusabbu ra'sahu. Wala yakun muqni'an. Hati-hati, bima makna. Adalah Nabi SAW ketika beliau ruku itu, setelah tangannya ditekan, belakangnya terasa tegang, maka bagian punggungnya tidak naik mendongak ke atas, tidak juga menukik ke bawah. Itu artinya rata, lurus. Lihat ya, kalau tangan Anda tidak diletakkan di lutut, misal letakkan di paha, tuh, naik ke atas. Letakkan di betis, turun ke bawah. Maka jika Anda melihat orang rukunya misalnya turun ke bawah, itu kemungkinan terbesar tangannya ada di betisnya. Jika Anda melihat orang yang naik ke atas seperti ini, kemungkinan terbesar tangannya ada di pahanya. Jika Anda melihat orang yang ruku tangannya di lutut, tapi misalnya ini masih punggungnya ke atas begini, itu kemungkinan besar di sininya tidak tegang. Dia tidak berikan tekanan. Paham? Kalau benar cara rukunya, maka ini menekan ke belakang, ini akan ditarik sampai lurus ke sini. Bahkan di Ibnu Majah disebutkan seakan-akan ketika ada gelas disimpan, ada bejana disimpan di atasnya, seperti ini, dan dituangkan air di atasnya, maka airnya tidak akan tumpah. Seperti ini. Hati-hati Mas ya. Ini situasinya.
Baik ya. Ini udah bagus. Ya, sudah bagus rukunya. Belum selesai maksudnya. Baik. Jadi teman-teman sekalian, pertama, lihat baik-baik, saya belum selesai. Pertama, lapak tangan. Review dulu, letakkan di mana? Lutut. Baik. Jarinya terbuka. Baik, pelan-pelan. Betisnya? Baik, ada tekanan. Kemudian punggungnya rata, lurus sampai dengan bagian ke kepalanya. Paham sampai sini? Belum selesai. Sekarang sikunya. Itu lagi. Nah, baik. Pernah lihat ada orang sholat pakai tisu? Udah. Sabar ya. Sabar. Baik. Baik. Pelan-pelan. Lihat sini. Ini bagian terakhir. Ini sudah cukup bagus bagian atas dengan tangannya. Nah, tinggal persoalan siku. Ini agak mirip-mirip antara ruku dengan sujud. Tapi sujud itu lebih luas lagi. Kalau ruku masih adalah toleransinya. Ingat ya, saat ruku ini usahakan sedapat mungkin siku jangan sampai dia mendekat ke arah diafragma, ke perut. Agak dijauhkan. Ya, bisa dijauhkan tapi sedikit menekan begini. Jadi ini dijauh. Ini sudah bagus. Ya, sudah bagus. Bisa juga Anda lebarkan sedikit misalnya dengan posisi seperti ini misal. Ya. Gak keluar begini. Jadi jangan didekatkan ke sini. Jadi dijauhkan ke sini. Sudah bagus. Gak dijauhkan sini. Tekan, gak dijauhkan. Paham ya? Lihat sini. Ibu sekalian, fokus ya. Bedakan dengan yang ini. Saya dekatkan sekarang begini. Paham gak? Ya. Bisa dipahami? Saya ulang ya. Saya beginikan tuh. Saya dekatkan begini. Ke dalam. Ini keluar. Ini yang benar. Ini yang salah. Ya. Yang salah yang ke dalam. Yang ke dalam begini. Ya. Ada beberapa yang mengatakan kalau perempuan itu saat ruku juga dalam keadaan sujud, itu tangannya ke dalam. Bukan keluar. Nah itu pendapat yang keliru. Saya tidak temukan dalilnya. Bahkan itu yang dilarang. Kenapa? Ada orang sholat pernah langsung seketika diluruskan oleh Nabi. Padahal Nabi kalau sedang orang ibadah, itu biasanya ditunggu sampai selesai. Baru dibenarkan. Tapi ini kasus menimpa khususnya dalam keadaan sujud. Di ketika sujud, ya kemudian dia rapatkan tangannya begini, sampai menekan ke diafragmanya, itu langsung seketika diluruskan. Jangan kerjakan itu bahaya. Di dalam posisi Anda ruku, apalagi sujud, tangan Anda menutup diafragma, itu menghambat pernafasan Anda. Anda bisa meninggal. Paham ya? Karena itu bagian yang kedua, itu siku sedapat mungkin tidak dirapatkan ke dalam, tapi dibuka keluar. Atau minimal menjauh dari perut. Jelas ya? Baik, jadi lihat ini, satu punggung yang rata. Ya kan sedikit. Ya, sedikit lagi. Yang ini aja. Terus, segini ya. Ruku antum segini ya. Nah teman-teman, demikian. Jelas? Tekan bagian belakangnya. Kemudian ini agak sedikit menjauh. Belakangnya, ya otot-otot di betis. Ini ditarik sampai ke atas dan diluruskan begini. Paham sampai sini? Baik. Sudah ruku belum? Baru ruku. Karena ruku itu bukan sekedar gerakan tapi ada bacaan. Ini belum baca bacaan. Ya, walaupun sudah lama belum baca ini, ya, baru begini aja. Baru baca ya. Silakan akhi. Jazakallahu khair. Baik. Untuk antum dapat buku. Dua langsung ya, dua sekaligus. Baik, jazakumullahu khair. Baik. Ya, bangun ya. Ini juga sudah ruku. Paham sampai sini? Maka, ayo kita coba mulai praktekkan di rumah. Antum pulang ke rumah dengan pasangan masing-masing dan keluarganya, coba meluruskan untuk ruku. Coba dilihat. Barangkali selama ini rukunya ada belum seperti tadi yang diturunkan dari hadis-hadis yang kami jelaskan. Ini baru pertama, kita belum kebacaan. Baru kegerakan saja. Maka nanti antum, mohon maaf ya ikhwan, suami, para ayah yang nanti hadir dalam sesi kali ini, termasuk pemirsa dimanapun Anda berada, silahkan kita coba maksimalkan sedapat mungkin sebelum kita kembali kepada Allah. Yuk, ajak istrinya, ajak anak-anaknya, yuk kita ruku sama-sama. Ya, kemudian antum ajarkan pelan-pelan, saling koreksi, dan gak apa-apa, jangan merasa benar dulu, silahkan tunjukkan. Barangkali dengan itu semua, di posisi terbaik itulah kemudian ruku kita yang selama ini belum kita sadari. Paham ya? Baik. Terakhir, saya berhenti di sini. Nanti pertemuan berikutnya baru kita bahas hikmahnya. Apa doa yang dibaca? Baik. Saya sering katakan, kalau kita ingin bicara masalah ibadah, itu pandangan pertama dalil. Patokannya dalil. Ada dalil, kita kerjakan. Tidak ada dalil, kita tinggalkan. Paham ya? Hadis Muslim, nomor hadis 772.
Ini yang paling pendek. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sudah? Itu doa yang pertama. Saya sebutkan yang paling populer saja. Berapa kali? 3 kali. Boleh 2 kali? Boleh sekali? Boleh 4 kali? Boleh 5 kali? Antum tuh enak sekali bilang boleh gitu ya. Luar biasa. Ulama itu ketika akan bilang boleh, itu mikirnya luar biasa. Kadang-kadang istikharah dulu, gitu kan? Istikharah dulu, macam-macam dulu, baru besok dia bilang boleh. Antum nih boleh, 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 boleh. Masya Allah. Karena sebab boleh, nggak ada yang sempurna ibadah kita itu. La haula wala quwwata illa billah. Tapi teman-teman sekalian, boleh kita memperbanyak bacaan Subhana Rabbiyal Azim. Sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh, 4 kali boleh. Yang tidak tepat itu adalah membatasi bacaan sampai bilangan tertentu. Membatasi itu yang salah. Hadis membaca 3 kali boleh, sah itu, sah. Yang tidak sah itu adalah ketika membatasi harus 3 kali. Ya, lebih dari 3 kali itu salah. Nah, itu yang tidak ada ketentuannya. Ya, tidak ada ketentuannya. Di An-Nasai ada 3 kali disebutkan. Syekh Al-Albani bahkan mentarjih hadisnya sahih. Diboleh kalau Anda ingin ucapkan Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, itu boleh. Paham? Baik. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Boleh? Boleh. Benar tidak? Sahih tidak? Luar biasa. Mas dijawab aja. Alhamdulillah. Boleh. Sah. Sahih hadisnya. Sahih. Di An-Nasai ada. Di Abu Daud ada. Bahkan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Ya, boleh. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Boleh. Berapa kali? 3 kali boleh, 4 kali boleh, 5 kali boleh, dan seterusnya. Ya, yang tidak tepat itu membatasi harus 3 kali. Kalau tidak 3 kali itu salah. Itu nggak ada ketentuannya. Paham ya? Baik, pelan-pelan, pelan-pelan. Selanjutnya, yang riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini sering dibacakan oleh Nabi. Kalau sering itu tidak harus selalu. Artinya sering kali dibaca Nabi. Yang lainnya pun benar, dibaca Nabi juga. Tapi ini setelah ada satu peristiwa, ini yang sering dibaca oleh Nabi. Terdapat di Al-Bukhari nomor hadis 817. Bacaannya kata Sayyidah Aisyah, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Pelan-pelan. Ada orang meninggal kita katakan baik. Ada lampu padam kita katakan sama, innalillahi. Betul, innalillahi sama. Di setiap musibah yang terjadi, bukan hanya meninggal saja, setiap musibah katakan innalillah. Satu kali padam lampu, Nabi mengajarkan pada Sayyidah Aisyah, kuli katakan innalillah. Lampu nyala katakan alhamdulillah. Tugas lampu padam dan nyala. Tugas kita belajar, padam katakan innalillah, nyala katakan alhamdulillah. Teruskan. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu bacaannya. Nah sekarang, pelan-pelan ya. Tidak banyak orang tahu bahwa bacaan-bacaan tadi itu Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, itu adalah bacaan doa pembuka dalam ruku. Doa standar. Doa rukun. Belum termasuk doa yang masuk dalam rahasia salat tadi. Jelas ya? Awas, hati-hati. Saya ulang ya. Doa yang Anda bacakan Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, itu baru doa standar, doa pembuka, doa rukun. Artinya ketika ruku, Anda bacakan bacaan dalam ruku dengan doa tadi. Tapi belum masuk kepada rahasia dalam ruku. Permohonan yang disebut fadlan dengan ridwan tadi. Anda belum mohonkan. Anda baru menyampaikan doa pembuka dalam ruku. Dan ketika Anda bacakan doa ini, sah ruku Anda. Begitu ruku, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Anda bangun pun sami Allahu liman hamidah, sah ruku Anda. Salat Anda sah. Tapi Anda melewatkan kesempatan untuk mendapatkan peluang keistimewaan ruku. Fadla wa ridwana. Paham?
Nah, sekarang kita bahas dulu bagaimana cara membacakan doa pembuka dalam ruku itu. Dan di sini dulu berhenti bacaan kita. Dan bahasan kita. Perhatikan sini. Teman-teman sekalian, kenapa bacaan Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, itu kadang dibacakan sekali, 2 kali, bahkan 3 kali, bahkan lebih. Karena esensi bacaannya bukan berapa kuantitas yang kita bacakan. Bukan berapa kali kita bacakan. Tapi jumlah bilangan itu menunjukkan penghayatan, pembacaan, dan pemahaman kita pada makna kalimat yang kita bacakan. Jadi kalau antum berzikir kepada Allah, zikir. Zikir, ingat ya. Zikir itu setiap ibadah yang kita kerjakan namanya zikir. Misal, sholat itu zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Al-Quran itu zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Menghafal Quran itu zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40. Berdoa itu zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Istighfar itu zikir. Hadis riwayat Muslim, hadis 591. Mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu zikir. Hadis riwayat Muslim, hadis 597. Nah, ketika Anda mengucapkan subhanallah, 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 berapa kali setelah salat? 33. Alhamdulillah berapa kali? Allahu akbar berapa kali? 33 itu, yang penting bukan kuantitasnya harus 33. Yang dimaksud 33 itu bacakan sampai Anda paham inti kalimatnya. Sampai sadar maknanya. Subhanallah sekali belum paham, wajar. Subhanallah 2 kali belum paham, wajar. Tapi 33 kali belum paham juga, sampai berapa kali Anda mesti ucapkan? Di orang yang benar bacaan subhanallahnya adalah ketika orang itu memahami inti bacaannya. Maksudnya ini. Makanya ketika Anda membacakan subhana rabbiyal azim, maksudnya Anda diminta menghayati bacaan itu. Sehingga ketika Anda ucapkan, Anda ruku. Ada kaitan antara bacaan dengan ruku Anda itu. Dulu, orang ruku itu, termasuk sujud, itu diantaranya adalah sikap penghormatan, pengagungan kepada raja-raja atau yang dianggap mulia. Orang Persia kalau ingin mengagungkan rajanya, dia ruku begini. Melipat tangannya, kemudian di dadanya dia ruku begini. Orang Romawi ketika ingin memuliakan rajanya, dia sujud menyembah rajanya. Bagi kita, maaf, yang raja itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang patut diagungkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang patut diutamakan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Agung itu artinya utama. Agung itu prioritas. Kalau kita ingin menepikan yang lainnya yang tidak sebanding dengan Allah, maka kita katakan subhan. Yang agung, azim. Hanya Allah, Allah yang merawat saya, menyayangi saya, memaafkan saya, mengampuni saya, memenuhi kebutuhan saya. Rabbun, saya Rabbi, subhana rabbiyal azim. Kalau ada yang penting, Allah yang lebih penting. Kalau ada yang agung, Allah yang maha agung. Kalau ada yang merasa besar, Allah yang paling besar. Jadi ketika Anda ruku itu, Anda ingin menundukkan diri Anda di hadapan Allah. Dan Anda mengatakan komitmen kepada Allah. Ya Allah, mulai saat ini tidak ada yang paling penting di hadapan saya kecuali Engkau saja. Tidak ada yang paling agung kecuali Engkau saja. Tidak ada yang paling memberikan kontribusi pada hidup saya kecuali Engkau saja. Rabbun, merawat saya, mengampuni saya, memaafkan saya dan segalanya. Dan hebatnya Anda ucapkan kalimat subhan. Di semua doa ruku dibuka dengan kalimat subhan. Ingat betul ini ya. Ingat betul ini. Kalimat subhan itu adalah kalimat yang diucapkan jika ada hal-hal yang bertentangan dengan sifat atau keagungan Allah. Kalau ada yang indah ke puncak dari Masjid At-Ta'awun, lihat pemandangan bagus, Anda ucapkan apa? Subhanallah. Bukan. Hah? Apa? Masya Allah. Walaula idh dakhalta jannataka qulta masya Allah. Al-Kahf. Ya, kalau kamu masuk ke dalam kebunmu itu melihat keindahan-keindahan, ucapkanlah masya Allah. Yang benar itu asalnya bukan subhanallah. Bukan subhanallah. Kalau subhanallah itu asalnya diucapkan untuk menepikan segala hal yang tidak sesuai dengan sifat dan keagungan Allah. Misal, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 116, paling kiri di pertengahan. Ada orang berkata Allah punya anak. Wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata Allah punya anak ya. Subhanallah. Teruskan. Subhanallah. Baik. Enggak, tadi beliau bersihin, saya ucapkan rahmukallah. Terus mau bersihin lagi ditahan. Saya bilang teruskan. Baik. Wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata Allah punya anak. Subhanallah. Itu enggak benar. Enggak sesuai dengan sifat Allah.
Awas hati-hati. Mereka berkata, Muhammad, maaf, Tuhanmu gila. Bisa memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naik ke langit cuma semalam. Turun ayat Quran surah 17 ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdi. Enggak benar tuduhan Anda. Tuhan saya tidak seperti yang Anda gambarkan. Tidak layak sifat itu melekat pada Tuhan saya. Dialah Allah yang maha suci dari semua sifat yang Anda sebutkan, yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naik ke langit cuma semalam. Jadi kalau Anda ucapkan kalimat subhan, asalnya pada yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Paham? Tapi kalau pada yang indah-indah, yang baik-baik, bagus-bagus, ucapkan Masya Allah. Maknya, mak ta'ajub, mak kekaguman. Sya'nya, harapan supaya terus berlangsung. Jadi kalau Anda ucapkan Masya Allah, lihat kebun yang indah, pemandangan bagus, artinya, Ya Allah, saya kagum dengan penciptaanmu ini, Ya Allah. Kalau bisa jadikan setiap saya datang ke sini, selalu terlihat indah seperti ini. Itu Masya Allah. Jangan salah tempat, ibu lihat anak nakal, susah diatur luar biasa. Ibu ucapkan apa? Masya Allah. Ya Allah, sungguh saya kagum dengan kenakalan ini. Kalau bisa teruskan, ya Allah, teruskan. Baik ya. Kadang-kadang kelihatan sederhana, tapi penting gitu. Penting. Baik ya. Nah asalnya, Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Itu kalimat subhanallah yang diucapkan pada yang indah-indah. Asalnya bukan ingin mengungkapkan keindahannya. Maksudnya menolak ada zat lain selain Allah yang menciptakan ini semua. Karena ada yang mengatakan ini ciptaan si fulan. Bukan, ini ciptaan Allah. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, maha suci engkau dari semua yang disifati oleh yang lain. Ini hanya ciptaanmu saja. Paham? Sekarang lihat kalimatnya. Ketika Anda mengucapkan dalam ruku subhan, lalu Anda ruku, Anda tunjukkan hanya untuk Allah saja. Lihat, hanya Allah yang penting, yang prioritas, yang agung, yang hebat, yang akbar, yang azim. Pertanyaan saya, lihat sini ya. Kalimat subhan diletakkan dengan Rabbun. Rabbun itu yang merawat, yang memelihara, yang memberikan kecukupan, memaafkan, mengampuni. Maaf ya, maaf. Ketika Anda mengatakan subhan, artinya Anda akan menepikan segalanya selain Allah yang tidak penting. Kalau orang yang menjadikan prioritas, artinya yang prioritas yang paling utama, yang tidak penting disimpan. Lihat sini. Antum mau ke pasar. Saat bersamaan jam 8 ada taklim. Mana yang paling penting? Taklim atau ke pasar? Belum tentu, Bu. Belum tentu, hati-hati. Kalau nanti di pasar ada kebutuhan yang sangat krusial, yang harus didapatkan pada saat itu juga, gitu kan? Ibu harus ke pasar dulu, baru kemudian ambil barangnya, baru kemudian pergi ke taklim. Ibu ditunggu-tunggu ada obat, dia pergi ke apoteknya itu di pasar itu. Berangkat ke sana, ya ini ditunggu-tunggu, darahnya terus mengalir, cepat ambil ke sana. Maaf, saya mau taklim dulu. Maaf, tidak bisa. Berangkat ke pasar, baru ke sini, itu prioritas namanya. Baik, ibu belanja kemudian, adzan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana yang paling prioritas? Teruskan belanja, atau kita simpan dulu belanja, kemudian kita kerjakan panggilan Allah dulu. Mana yang utama? Merespon panggilan adzan atau teruskan belanja? Maaf, saya melihat ke sini. Halo? Salat dulu atau teruskan belanja? Perhatikan, ketika Anda mengucapkan kalimat subhan, itu komitmen Anda untuk menepikan segala yang tidak penting selain Allah. Artinya cuma Allah yang penting. Jadi kalau orang yang mengatakan kalimatnya subhan rabbiyal azim, maka praktikal kehidupannya akan menempatkan Allah prioritas dalam kehidupannya. Jadi kalau Allah sudah menjadi prioritas dalam kehidupannya, maka Allah pun akan memprioritaskan dia dalam setiap kebutuhannya. Awas ya. Kalau Anda selalu punya kebutuhan, dan Anda mintakan kepada Allah, dan Anda tidak diprioritaskan oleh Allah, jarang terjawab, terlambat jawaban, bahkan tidak dijawab, coba cek barangkali Anda jarang memprioritaskan Allah dalam kehidupan Anda. Orang yang memprioritaskan hukum-hukum Allah, maka dia akan mendahulukan hukum Allah di atas hukum-hukum yang lainnya. Saya mau minum. Apa manfaatnya minum? Menghilangkan haus. Perhatikan, ketika saya akan minum, yang lain pun akan minum dengan volume air yang sama. Ketika dia akan minum, dia akan ingat Allah menyukai minum yang seperti apa. Ambil dengan tangan kanan. Ucapkan bismillah, sebut nama Allah. Bismillah. Itu hukum Allah. Kalau ini masih mudah, yang susah itu ketika prioritas terkait Allah bertentangan atau bersamaan dengan prioritas urusan dunia. Disinilah kadang-kadang kita tidak konsisten memilihnya. Untuk ibu tadi, dalam suasana sedang belanja, adzan berkumandang, di bawah ada masjid, bahkan bukan cuma musalla. Allahu Akbar, enti sholat dulu atau teruskan belanja? Sholat dulu, alhamdulillah. Begitu mau berangkat, tiba-tiba kalimat di mikrofonnya itu bunyi. Diskon naik 95%.
plus yang disebutkan barang yang dicari oleh ibu. Pertanyaan saya, Anda teruskan belanja atau menunda sholat? Oh? Tidak mudah. Baik, tahan ya. Tahan. Teman-teman sekalian, ini kelihatan seperti sederhana. Tapi justru ini yang mengantarkan pada rahasia dalam ruku. Kalau Anda mengatakan tiap sholat subhana rabbiyal azim, cuman Allah yang penting, cuman Allah yang penting, tapi aktivitas Anda menunjukkan Anda yang penting. Dunia yang penting. Maka saat Anda memprioritaskan kebutuhan dunia, maka Allah pun tidak akan pernah memprioritaskan doa Anda dalam kehidupan. Ketika Anda memprioritaskan Allah dalam kehidupan, Allah dulu, Allah dulu, Allah dulu, ibadah dulu, ibadah dulu, maka Masya Allah, bukan cuman akhirat diberikan, dunia diberikan yang paling utama. Bahkan sholat Anda ditunggu, minta ya. Kalau bisa mintanya jangan yang biasa-biasa. Yang terbaik saya berikan kata Allah. Paham? Maka dari itu, umat Muhammad itu akan ketahuan dalam rukunya. Sallallahu alaihi wasallam. Lihat kalimatnya. Tarahum ruka'an sujjada. Anda bisa mengamati umat Nabi Muhammad itu akan kelihatan bagaimana rukunya. Akan kelihatan bagaimana sujudnya. Maka Masya Allah, rukunya nampak nikmat dalam rukunya. Dan hebatnya, praktek ruku itu diterapkan dalam kehidupannya. Yang dia agungkan cuma Allah. Teman-teman sekalian, pernahkah sering mengalami Anda, begitu Anda rapat, Anda memilih untuk rapat dibandingkan untuk sholat? Padahal Anda bisa menunda rapat. Kalau dalam keadaan yang darurat, bisa kemudian Anda prioritaskan. Fikih aulawiyah namanya, fikih prioritas. Tapi kadang-kadang, hal-hal yang biasa, bahkan Anda, Allahu Akbar, yang paling luar biasa, sholat bisa ditunda hanya untuk urusan yang sangat remeh-temeh, urusan dunia yang bisa diputar lagi kemudian hari. Penting mana tahajud dengan nonton bola? Bola bisa dilihat lagi besok. Bahkan bisa diketahui hasilnya. Indonesia lawan Filipina 9-0. Tahu? Tuh, ayo. Vietnam lawan misalnya Brunei Darussalam 8-1. Indonesia lawan Myanmar kemarin 2-1. Indonesia mau ketemu Vietnam. Hafal semua tuh. Bisa ditonton. Besoknya diulang lagi. Sekarang muncul di YouTube di mana-mana ada. Arsenal tadi malam kalah sama Stoke 1-0. Misal gitu kan. Kejar-kejar gak gol-gol. Arsene Wenger sampai muram mukanya dan sebagainya. Bisa dilihat lagi besoknya. Saya nggak nonton, nggak ada kerjaan nonton. Gitu kan? Ada kerjaan. Jadi teman-teman sekalian, tahu, karena ada bacaan. Saya senang baca. Tapi saya nggak senang nonton-nonton yang tidak jelas. Ya, saya kalau yang penting-penting, saya baca. Yang tidak penting, saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau udah Cynthia Bella menikah dengan orang Malaysia, saya nggak tahu. Yang lain saya tahu. Yang lain saya tahu. Anda tanya bola, saya jawab. Anda ini saya jawab, insya Allah ya, sepanjang bisa dijawab. Tapi kalau yang begitu, saya nggak ngerti. Ya. Sudah. Kembalikan. Halo? Baik. Ya, kalau yang baik-baik kita baca sebagai informasi. Jadi ketika kita masuk ke dunia orang-orang yang demikian, kita bisa hadir dan menyampaikan. Saya ini dengan Anda, saya olahraga dengan Anda. Saya tahu permainan Anda. Saya tahu bacaan-bacaan ini. Tapi saya juga tidak pernah berlebihan untuk itu. Ya, ketika sholat ya sholat, tahajud ya tahajud. Ada orang untuk menunggu bola bisa begadang. Untuk tahajud kesiangan. Katanya subhana rabbiyal azim. Begitu salat subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Tapi aktivitas Anda tidak menunjukkan itu. Dan hebatnya ketika butuh, nuntutnya Allahu Akbar. Berkali-kali lipat. Ya Allah mohon kabulkan. Kurang apa lagi? Kurang prioritas. Kurang prioritas. Jelas ya? Jadi kenapa saya sebut pengantar? Karena bacaan Anda subhana rabbiyal azim. Itu komitmen Anda untuk menerapkan kalimat itu dalam kehidupan. Kalau Anda sudah bisa terapkan, maka Allah memberikan kesempatan pada Anda. Silahkan. Yabtaghuna fadla minallahi wa ridwana. Minta. Mohonkan. Jelas? Apalagi kalau doa Anda banyak. Subhanakallahumma. Wa bihamdik. Wa bihamdik, segala pujian hanya untukmu ya Allah. Berapa kali Anda dalam hidup ingin dipuji? Katanya Alhamdulillah. Tapi Anda sering mengambil bagian pujian itu hanya untuk Anda. Kalau sudah Anda jangan ambil lagi. Ya, syukuri nikmat itu. Hanya untuk Allah. Kan Alhamdulillah itu kalimat syukur kan? Maaf ya, maaf. Apa artinya syukur? Saya bagi dua dulu. Alhamdulillah dengan makna syukur. Apa itu syukur? Syukur itu ungkapan kebahagiaan atas nikmat yang diperoleh dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai ketentuan pemberi nikmatnya. Ungkapan kebahagiaan atas nikmat yang diperoleh dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai ketentuan pemberi nikmatnya. Misal, Anda ingin mensyukuri nikmat lisan yang tidak sakit. Maka lihat Allah bagaimana meminta Anda menggunakan lisan. Kata Allah, jangan saling mencela. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin min qaum. Jangan saling cela. Kata Nabi, katakan yang baik-baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, katakan yang baik-baik. Auliyasmut, kalau tidak bisa, diam.
Diam. Maka ketika Anda mengucapkan yang baik-baik, itu syukur Anda atas nikmat lisan Anda. Syukur atas nikmat misalnya benda. Misal maaf, pakaian. Anda ingin bersyukur, maka pakaian, pakai pakaian yang Allah suka. Pakai pakaian yang menutup aurat dengan baik. Pakai pakaian yang dari bahan yang halal. Pakai pakaian untuk kepentingan ibadah. Itu yang disukai. Jelas ya? Itu syukur namanya. Jadi ketika Anda mengatakan maaf, wa bihamdik, artinya Anda komitmen untuk mensyukuri nikmat Allah. Kadang-kadang, yang satu belum dipakai sudah minta yang lain. Anda sudah dapat sepeda, minta apa? Anda sudah minta motor, dapat apa? Anda sudah minta mobil, dapat apa? Mau ditaruh di mana? Sepeda saja, belum sempat mengantarkan Anda ke masjid, Anda sudah minta motor. Motor saja, belum sempat mengantarkan Anda ke taklim, sudah minta mobil. Mobil saja, belum sempat dipakai ibadah, sudah minta pesawat. Kalau dengan sampai pesawat sudah Anda miliki, belum sempat meningkat ibadah, Anda mau minta apa lagi?